Dua, satu, and action. Halo, selamat datang di Doremi Show. Show. Efek-efek. Yeay. Oke, selamat Seperti datang biasa. teman-teman. Seperti biasa, silakan. Malam ini seperti biasa, Doremi ada Donny the Kaiser, dan Re Ruby Herman. Dan Mario Lawalata. biasanya Christian Sugiono. Iya. Biasa Christian Sugiono. Untuk malam ini Bro Mario agak-agak ini sehat ya, jadi bisa menyadari kalau dirinya memang seorang Mario Lawalata versi Lasut ya. Oke, malam ini sepertinya kita sebentar ini ada iklan mau lewat. Iya. Nggak apa-apa. Siapa tahu kita nanti ada iklan susu bebelak nanti. Kiranya papinya main-main ini, padahal sedang on air ini ya. Oke, jadi Bro Ruby atau Bro Mario, tolong dipertegas dulu ruang lingkup pembahasan kita malam ini agar tidak mengarah kepada soal belanja online yang datang ke depan rumah paketnya. Jadi topik malam ini tentang boomingnya belanja lagi kan gue. Mulai nggak fokus nih. Booming belajar online. Karena mungkin sebulan ini kan banyak banget yang muncul tentang IG Live bareng, share atau Doremi Show. Namun tidak dipungkiri ada pemain-pemain di industri e-learning sendiri. Salah satunya Bro Rejif dari Edukasi 4.0. Pemain. Iya, ini startup asli Lampung. Saya udah kenal juga. Oh iya. Ternyata Bro Rejif aktif banget dan kontennya banyak banget di websitenya beliau gitu. Maka dari itu saya mau tanya-tanya tentang belajar online, booming belajar online. Siapa tahu teman-teman terinspirasi atau bisa berkolaborasi dengan beliau ataupun ambil sisi positif dari perbincangan malam ini. Iya, tapi jangan lupa Bro, setiap orang yang hadir dalam Doremi Show itu wajib hukumnya berkolaborasi. Kalau enggak, nanti kita santet. Siap, Bos. Oke, silakan. Aduh, prolog dulu. Ini gua rekam lagi. Belum ngajak produk ini, Bro. Looking Bro, dia expertnya Bro. Waduh. Jadi enak nih. Boleh dikasih highlight dulu Edukasi 4.0 ini. Slide atau apa mungkin yang bisa buat highlight atau intro buat pembahasan malam ini. Oke. Sebelumnya terima kasih Mr. Mario, Mr. Ruby, dan Mr. Donny the Kaiser. Wah, 3 sosok yang sangat luar biasa ya. Luar biasa. Impact-nya udah tidak diragukan. Apalagi experience-nya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Rejif Dewangga, selaku CEO dan founder dari Edukasi 4.0. Di mana ini startup yang ketiga ya. 2 sebelumnya gagal. Ya, jadi udah naik turun mencoba berkiprah di industri startup, dan kali ini memang Edukasi 4.0 ini punya posisi yang spesial di diri saya sendiri gitu. Kenapa? Karena memang sudah passion ya. Jauh sebelum ngebangun Edukasi 4.0, problemnya itu di diri gue sendiri gitu. Dimana gue D3 itu 4 tahun, men. D3 4 tahun? Yes, 4 tahun. Lulus jadi D7 itu kayaknya. Dan diperparah dengan IPK cuma 2,46. Senasib lah kita. Masih tinggal lu. Penting itu, kalau dulu saya rasakom. Masih tinggal ya. Dan bagus. Oke. Ini belak-belakan aja. Saya bikin startup 4,1 3 semester deh. Punya startup sekarang. Kalau dulu saya anggota Nasakom, nasib 1 koma. Waduh. Ternyata lebih parah lagi ya.
Parah. Daripada Jadi- temen gua rotring. Nah, rotring aja. Angka-angka 0 koma ya. Iya. Problemnya itu sebenarnya bukan dari kemauan belajar, bukan dari malesnya belajar, tapi kebanyakan dari finance ya. Jadi dulu memang berangkat ke Bandung itu, gue itu satu-satunya siswa yang lulus dari SMA 1 Bandar Lampung yang diterima di Politeknik Pos Indonesia gelombang 3. Oh. Nah, Tahun tapi berapa karena itu? kendala tahun 2004, Bos. Oh, ketahuan. itu belum ada finansialku waktu itu soalnya. Belum lahir. Ya, dan pada akhirnya karena kesulitan finansial, gue sambil kerja dan tinggal di Asrama Lampung di Bandung pada waktu itu. Dan itu gratis. Nah, karena udah bekerja, gue perdalam skill yang sifatnya itu non formal di luar. Nah, gue kerja serabutan sampai pernah carding juga pada waktu itu. Apa? Otodidak, carding, Apa tuh? carding. Kegiatan ilegal. Carding Oh, kredit. Gestun. Ini masa hitamnya ini ya. Jadi gue buka-bukaan ya. banget masa hitamnya Gesek gitu tunai ya. ya? Iya, Gestun. Pada waktu itu Oh. lagi hype sih. Pada masa clothing pada waktu itu ya. 347, Uncle itu lagi booming-boomingnya industri fashion pada waktu itu. Nah, akhirnya gue lulus karena dibantu om gue. Dan abis lulus, gue masuk ke Telkom tanpa tes, men. Telkom. Waktu itu, ya, Telkompleksi. Jadi nyokap gue punya kenalan, terus ditanya, ya kebetulan memang regional manager Telkompleksi, Pak Lili, pada waktu itu Pak Lili Sugiarto, sekarang nasional. Terus gue dites, install modem Pleksi itu cuma gue yang bisa pada waktu itu. Dan lulus. Modem fleksi, bro. Nggak apa-apa, ini sedikit ya. Masih CDMA kan pada waktu itu. Nah, akhirnya sampai Telkompleksi itu dapat prestasi top 3 the best sales regional Sumatera. Ya, sampai dia tutup kan. Karena frekuensinya udah. Nah, gue tetap ditarik ke Telkom Lampung pada waktu di Telkom Enggal. Jadi naik level ke SPV, supervisor CSR. Gue training CSR yang baru masuk supaya mereka mengerti dengan digitalisasi. Nah, itu singkat ceritanya. Dan gue menyadarin bahwa di era sekarang ini memang banyak founder level C itu nggak, sorry to say-nya, dia nggak selesai kuliah tapi punya skill. Artinya apa yang udah gue perbuat itu, gue coba pengen duplikasikan ke milenial sekarang khususnya, supaya mereka itu bisa punya skill, tidak hanya mengandalkan ijazah aja gitu. Kumlot nggak jaminan untuk dapat kerja tetap loh. Setuju. Tapi kalau kita punya skill, itu kita bisa dapat pendapatan tetap seenggaknya. Kalau kita mau berjuang juga. Nah, itu mesti 2 tuh minimum skill. Biar bisa jalan. Apa itu, Bos? Soft skill, hard skill. Skill kiri, skill kanan. Oh. Skill kiri, skill kanan. Oke. Lanjut. Fokus. Dan di sini emang banyak ini hasutan kalau narasumber. Nggak apa-apa, biar nggak terlalu kanebo kering gitu ya. Waduh. Oke. Dan pada akhirnya sebelum ngebangun Edukasi 4.0, gue sempat ditarik sebagai keynote speaker pada waktu itu di industri kripto ya. Gue nggak sebut merek lah. Pada waktu di industri kripto, gue ngajarin digital marketing, gimana sih cara ngedapetin data melalui Facebook Ads gitu. Kita prospek data, terus kita collect, baca datanya gimana, target pasarnya gimana, sampai perusahaan itu besar, tapi sayangnya harus tutup gitu. Gue nggak tahu sebabnya apa. Nah, akhirnya gue diperbantukan di Kadin Lampung, Kamar Dagang Industri Regional Lampung, untuk ngebina UMKM, dan salah satunya si Mr. Aryo tahu, itu rendang metro Kota Gajah, itu gue iklanin sampai ke Belanda, men. Dan ternyata rendang gajah itu. Kota Gajah. Bukan, nama kotanya. Sebentar. Emang sudah minta izin sama Mario untuk membawa brand dia?
Yang mana yang rendang apa yang gajah? Waduh. Yang gajah dong. Itu logonya pakai punya saya tuh logo. Ini body shaming Lagi nggak sih? Nggak baperan, Itu nggak baperan ya? pujian. Itu Lagi pujian. ini. Kalau Lagi ini. dia gajah, kalau gue panda. Wah. Oke. Robi ya Robi. Apa ya? Kita coba Nah. cari yang cocok, yang bisa kita bully. Terus. At the end, gue dapat kolega itu, waduh, bersyukur banget, top level ya, level direktur BUMN, level pemilik perusahaan di Kadin itu benar-benar gue dapat networking yang luar biasa banget gitu. Kalau dibanding dengan apa yang gue ajarin itu jauh banget, men. Ngajarinnya nggak seberapa, tapi networkingnya itu yang luar biasa, sehingga begitu edukasi 4.0 ini kebangun, gue nggak terlalu sulit untuk melakukan kolaborasi secara B2B, baik dengan universitas, dengan corporate, BRI Kanwil Lampung Bengkulu, dan banyak lagi. Tapi jauh sebelum gue cerita tentang itu, gue cerita dulu nih, di sini kan ada orangnya nih kebetulan. Hormat dulu nih sama co-founder kita, Mr. Hansen. Waduh. Oke. Jadi ya. Jangan ngomongin soal gaji ya di sini ya. Saya udah pernah ketemu loh waktu itu. Sama Bro Hansen ya. Di rumah dia cerita soal Bos Doni. Tapi nggak sempat makan bakmi, cuma ngobrol-ngobrol doang. Kalau sama Bro Mario harus ada bakminya. Oke. Nah, ketemu dengan Hansen di warung kopi pinggiran di stasiun Mangga 2. Ngobrol-ngobrol, nggak lama ya udah. Dia nggak pikir panjang. Hebatnya orang Medan, gue nggak berlebihan, tapi dia berani terima challenge. Jadi pain-nya itu luar biasa. 6 bulan dia nggak digaji, nggak tahu pendapatan dari mana, benar-benar survive sampai kita ngikut kompetisi Startup for Industry punya Kemenperin, dan syukurnya dapat top 3 di situ. Nah, itu achievement yang pertama. Yang kedua, kita baru ikut juga di Entrepreneurship World Cup, dapat PAX sebesar $25.000 berbentuk produk digital. Nah, baru 2 itu yang bisa dibayar untuk Hansen ya. Nah, itu latar belakangnya. Oke, sebenarnya karena trennya booming belajar online, gue pengen kasih tahu sedikit history dulu nih. History dari belajar online dulu nih. Wah, menarik nih. Ada istilah kan, nggak kenal maka nggak sayang gitu. Kita kalau menghargai sejarah, pastinya ke depannya kita juga akan dihargai juga gitu kan. Nah, kita flashback dikit. Kapan sih e-learning itu booming gitu. Nah, jadi sebenarnya e-learning itu boomingnya itu pada tahun 1960. Pada waktu itu Universitas Illinois dia ngebangun program CBT yang sekarang dipakai untuk tes CPNS. Nah, nama programnya itu PLATO, Programmed Logic for Automated Teaching Operation. Nah, itu untuk tes skill, tes kompetensi aja. Belum sampai ke e-learning. Nah, ketika masuk ke fase tahun 2000, baru sistem e-learning-nya itu diterapkan, tapi belum pakai sistem. Jadi tutor kayak Coach Mario, Coach Ruby, Coach Doni, itu ngirim materinya. Gue udah bisa saingan gue sama Coach lain nih berarti, Bro Ruby. Ngirim materinya itu masih pakai email pada akhir tahun 2000 lah pada waktu itu. Dia belum pakai sistem, jadi ngirim ke mahasiswa-mahasiswanya atau pelajar-pelajarnya itu masih pakai email. Nah, pelajarnya itu bisa belajar di rumah pada waktu itu. Karena internet waktu itu lagi booming-boomingnya ya. Pada abad 20 ya, sekitar pada abad 20. Nah, e-learning-nya secara nggak langsung tuh terus meningkat, berkembang, sampai masuk ke bisnis atau di level perusahaan. Nah, pada tahun 2000, bersamaan dengan dikirimnya materi tentang pembelajaran itu melalui email, perusahaan ini udah melakukan peningkatan level, di mana karyawan-karyawan mereka
itu diperbolehkan mengakses e-learning yang mereka buat untuk mendapatkan gelar online ataupun memperkaya pengetahuan mereka melalui materi yang sudah disajikan. Nah, disinilah terjadinya booming e-learning di tepatnya pada tahun 2000 gitu. Nah, di Indonesia sendiri sebenarnya Onowe Purbo itu udah lebih dulu mulai ya. Kalau gue bilang sih ya, Bapak learning itu gue lebih setuju Onowe Purbo. Kenapa? Karena pada waktu zaman Kaskus ya. Kaskus ya berarti ya. Tua banget ya. Aduh. Zaman Kaskus itu ada internet RT RW. Nah, Pak Ono itu udah mulai membangun forum. Sebenarnya forum itu mengejawantakan tentang mikro e-learning secara nggak langsung. Oke. Bentuk forum ya, teks ya masih ya. Yes, betul banget. Kalau gue bilang, siapa sih pencetus e-learning di Indonesia? Ya, kalau dari sisi gue pribadi sih lebih prefer ke Onowe Purbo. Gitu. Karena dia benar-benar konsisten sampai sekarang, bahkan di akhir ini dia ngebantu banyak sekolah untuk ngebangun LMS-nya. Nah, itu historinya. Tapi, yang perlu kita ketahui sekarang ini, memang lagi tren, tapi bukan berarti ini selalu berlebihan gitu, memiliki kelebihan. E-learning juga memiliki kekurangan. Justru yang mau gua angkat di sini itu kekurangan dari pembelajaran online atau e-learning itu sendiri. Oke. Nah, Oke, sebelum kita masuk ke kekurangan, kita ketahui dulu nih kelebihannya. Nah, begitu adanya tren belajar online, orang secara random ya, behavior-nya itu berubah, dipaksa berubah, tapi tidak terlalu signifikan, tidak terlalu didorong gitu, tapi dengan sendirinya. Kenapa? Karena yang pertama, tren pembelajaran online itu muncul kan karena adanya suatu aktivitas atau pergeseran yang sudah dibuat sedemikian rupa, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan boomingnya belajar online itu yang gua rangkum tuh ada 7 poin sebenarnya. Nih, yang pertama itu karena pandemik COVID-19 itu udah pasti. Semuanya beralih ke tren work from home dan learn from home. Nah, jadi karena pandemik akhirnya booming, plus belajar online, nggak cuma belajar online, bahkan kerja online juga, sampai jualan online juga gitu. Jadi ada hikmah yang memang bisa kita petik walaupun dampaknya nggak terlalu besar gitu. Nah, 2 poin itu salah satu faktor yang menyebabkan boomingnya belajar online. Yang ketiga, regulasi pemerintah, yaitu kartu prakerja. Nah, apalagi kita tahu semua, anggaran yang dikeluarkan tuh naik sampai 100% ya, dari 10 triliun naik 20 triliun. Dan banyak menyebabkan polemik, bro. Barusan gue ngeliat berita. Ya, mundur diri. Oke, gue nggak sebut merek. Oke. Nggak apa-apa sebut aja. Nggak apa-apa ya, oke. Jadi si Melva ini ngundurin diri karena banyak tumburan kepentingan gitu. Oke, dia oke lah. Gua salut dia tahu lah gitu, memposisikan diri gitu supaya nggak terjadi polemik gitu kan. Karena kan anggarannya lumayan gede ya, 5,6 triliun tuh yang bisa diserap oleh mitra-mitra kartu prakerja ini. Nah, itulah terjadi transisi karena adanya kartu prakerja tadi dan pandemik tadi. Dan yang keempat, 3 faktor itu menyebabkan perusahaan menuntut pegawainya itu untuk lebih interaktif, nggak cuma kerja, tapi kamu juga belajar secara nggak langsung bagaimana beradaptasi dengan tools-tools digital dan menyusun kerangka kerja sendiri. Yang tadinya biasanya itu diperintah, dia harus ngeluarin instruksi kepada dirinya sendiri, besok gue mau kerjain apa nih. Jadi dapat 2 poin plus. Yang pertama dia belajar digital tools, yang kedua belajar kedisiplinan, self disiplin ya. Nah itu udah 4 poin. Yang kelima, jauh sebelum pandemik, startup edutech itu yang gua rangkum sekarang udah lebih dari 30.
Gua aktif mantau nih ya. Nggak apa-apa lah gue sebut merek. Dari Boleh. BUMN pun ngeluarin Telkomsel dengan sekolahmu, ya. Hmm. Bahkan dia ngeluarin kartu reguler free access atau free internet kalau belajar di 8 e-learning ya, dari mulai sekolahmu, ada mungkin Pintaria, ada Aruka Edu, ada Skill Academy, ya Jenius, dan banyak banget gitu. Tapi yang benar-benar ke prakerja itu hanya segelintir aja. Mungkin masih di bawah 10 lah gitu. Yang mau belajar apa, Skill Academy, Pintaria, dan sebagainya gitu. Nah, artinya yang gua tangkap marketnya ini masih gede banget, bro. Gitu. Marketnya masih gede banget. Kenapa masih gede banget? Karena Indonesia itu memiliki bonus demografik yang luar biasa banget. Jumlah milenial di Indonesia itu hampir 80 juta. Ya, hampir 80 juta. Dan yang baru terserap di edutech ini, itu mungkin hanya hitungan 1-5%. Nah, jadi marketnya masih gede banget. Dan edukasi 4.0 ini cenderung menghindari kompetisi. Makanya kita... Menarik. Makanya kita target pasarnya itu bukan di Red Ocean, tapi di Blue Ocean. Kenapa milih Blue Ocean? Yang pertama, lebih low cost, tapi impact-nya lebih tinggi. Dan yang kedua, penetrasinya lebih mudah. Ketiga, manajemennya lebih teratur gitu. Dan edukasi 4.0 diferensiasinya itu agak berbeda. Karena gini bro, belajar online itu nggak semudah ngebalikin telapak tangan. Ada proses di mana individu mengalami shifting behavior. Yang dari pembelajaran fisik tatap muka, dia secara nggak langsung mencoba untuk shifting kebiasaannya ke arah online. Dan itu nggak mudah, men. Gue udah coba ngajarin mak-mak UMKM, 10 kali baru nyambung ya, bro. 10 kali? 10 kali baru nyambung. Iya, mesti panjang sabar, loh. Bener, ampun dah. Tapi minat belajar mereka tuh luar biasa, tinggi banget. Iya. Makanya gue males ngajar emaknya, gue mending ngajar anaknya aja. Ini. Umurnya antara 18 sampai 23 lah ya. Bener kok. Sisanya seger kok. seragam Bro Mario aja. Bener kok. Jangan-jangan. Itu lebih seger. Atau mertua ya? Ajarnya semangat juga ya. Ya kalau mertua nanti buat investasi lah. Bisa. Gimana cari menantu yang baik gitu kelas online-nya. Tipe-tipe mertua. Oke. Boleh. Ntar saya bikinin konten nih buat Pak Doni yang ngomongnya. Jangan nanti mertua gue nonton bahaya. Disamarkan nanti. Nah, karena topeng sama masker ya. Lanjut bro. Lanjut. Oke, thank you coach. Itu bukan problem sebenarnya, bukan problem. Jadi kan beda ya, antara problem sama challenge itu beda. Kalau problem itu benar-benar masalah yang harus diselesaikan dengan berbagai macam cara. Tapi itu sebuah challenge. Kenapa disebut challenge? Karena demand-nya udah ada, animonya udah tinggi. Jadi challenge-nya gimana supaya mereka itu belajar lebih mudah dan lebih cepat penyerapannya. Nah, oleh karena itu, edukasi 4.0 ini melakukan metode pembelajaran blended learning. Wah. Kenapa blended learning? Karena itu, bro? Harus didampingin. Oh. Inovasi ini berarti ya? Step by step, yes. Ada sih, udah ada beberapa, cuman keunggulan kita itu memang di B2B-nya enak. Dan di Lampung itu trennya lagi berubah banget. Go digital tuh lagi benar-benar digalakkan sama gubernur ya, sama pemerintahan. Tinggal gimana kita ngerawatnya aja. Nah, dan justru kebanyakan branding bro, itu dampaknya jelek juga ya. Kalau orang lain bilang branding lu bagus, dampaknya bagus. Kalau gue pribadi enggak. Kita branding, demand-nya besar, tapi kualitas pelayanan kita rendah.
ya sama aja bohong. Nah, oleh karena itu kenapa Edu 4.0 ini lebih ngikutin ritme lah. Dibilang santai enggak, cepet juga enggak. Tapi menyesuaikan kondisi pasar aja. Brandingnya nggak mau terlalu ngeblow up banget gitu, enggak. Tapi kita ngikutin sambil nunggu ya seperti yang dicari startup lah. Seed funding gitu. Ya, Angel seed funding. investor. Yes, perfect. Oke, lanjut lagi. Nyalain dulu Pak Mario. Lu suara lu kayak kedengeran. Oh, berarti dari tadi pitching ya Pak Rejit. Oh enggak, Iya, gua enggak pitching kan. Cuma promosi. Nggak apa-apa sekalian. Kalau belum ketemu sama angel investor, mungkin ketemunya angel Elga dulu nggak apa-apa. Dangdutan dong coach. Wow. Nah, Lanjut. Mantannya Vicky Dan dong. ternyata- Wow. ternyata Lanjut. gini bro, boomingnya belajar online justru ngebuat pemain-pemain baru itu kelabakan. Nggak mudah loh ngejual produk berbasis digital, apalagi edukasi. Itu nggak semudah, ya mohon maaf apa ya, sorry itu saya jualan pisang goreng lah gitu. Kayaknya kita buat konten menarik, dijual 50.000, harga murah 100.000. Itu nggak mudah, kalau kita nggak ngetahuin target pasarnya apa, siapa orangnya, cara ngelakuinnya gimana, pelayanannya seperti apa. Nah, karena edukasi itu bukan suatu produk yang konsumsinya itu repeat. Begitu dia selesai, ya udah, retensinya nggak ada. Harus cari market lagi, itu capek, woy. Capeknya ya Allah, ampun. Jadi benar-benar Curhat bapaknya berarti. trikinya itu lebih enak dasar pasar B2B daripada pasar B2C. Kalau dari edukasi 4.0 tuh, kenapa di tahapan sekarang kita lebih memperbanyak expert pool-nya, kayak Coach Mario, Coach Ruby, mungkin Coach Doni juga nanti bisa kolaborasi public speaking gitu. Nah, kita perbanyak dulu expert pool-nya. Harus dong. Amin. Tadi dari awal diomongin. Kalau nggak disantet lu. Iya. Oke, di sini ada Mas Adi Milih juga ya kolaborasi atau dari milih gue santet? Iya lu. Waduh. Siap. Downloadnya di mana itu? Downloadnya di mana, Bro Don? santet.co.id. Oh, oke. Berarti dari ID udah jelas. Lokal. Lanjut. Nah, Oke, karena gini, nggak apa-apa lah ya buka-bukaan. Namanya anggaran perusahaan sama anggaran pemerintah itu nggak ada habisnya. Maksudnya nggak ada habisnya itu dia tiap tahun ada. Untuk SDM itu selalu ada. Jadi kita retensinya kuat. Misalnya kayak sekarang kita udah dua kampus ya, tapi kita fokus ke satu kampus yaitu IB Dharma Jaya Lampung. Nah, kita coba untuk making new opportunity di mana calon mahasiswa yang daftar ke Dharma Jaya itu membayar 700.000, dia dapat bundel pelatihan sarjana kompeten. Wih, Wow, cuma mantap. 700.000. Waduh. 700.000 langsung lulus sarjana. Iya. Waduh, ini sih pasarnya. Iya. Ya, kita targetin 2.000 pendaftar. Nah, yang 1 juta itu sarjana expert. Sarjana expert. Waduh. Yes. Nyesel Mesti nonton Bro Ruby dulu biar expert. Oh iya. Gue diselipin bro katanya pas gue. Udah pasti. Tinggal dibagi-bagi aja. Tuh. Nah, kita targetin 2.000 pendaftar, tapi kuotanya itu cuma 1.500. Jadi yang daftar ulang cuma 1.500. Nah, artinya kan kalau kampus lain tuh cuma daftar, dia bayar, katakan nggak nyampe 500.000, 100.000 aja, tapi hilang 100.000-nya. Dia nggak dapat apa-apa. Nah, kalau kita bundel dengan, contohnya dengan Andri kemarin, dengan yang paling banyak kan di Indonesia sekarang Pamulang ya, 25.000 pendaftar sih ya, tiap tahunnya. Pamulang. Itu nggak usah banyak-banyak, men. Yes, 20.000 aja kita ambil, itu udah 1 miliar. 20.000 perak kita ambil, kalau deal dengan Pamulang, udah 1 miliar. Nah, ini Yang penting, Bro Rejip, yang penting kalau udah belajar online course-nya Ruby Herman, lulus harus punya rumah, minimum DP dulu. Aduh, lulus belum bisa gue, belum bisa.
belum. Bisa. Salah bro, Networking. yang paling penting itu harus punya mertua dulu. Nah, Wah, benar-benar, ini, Coach. Yang ini lebih mertua benar. bisa ada rumah, Bisa Nah, nege. Iya, iya, iya. taksi. itu dia. PMI ya, Pondok Itu. Mertua Indah Bijak gitu. lah memilih Baru. mertua. Tuh, Iya itu betul. tuh. Ilmunya Pak Aliran Doni lebih keuangan mantap. baru nih, bro. Iya. Teori-teori Udah perencanaan shifting. keuangan tak berlaku ini. Udah shifting. Oke. Nah, gini bro, ini open-openan aja. Kebanyakan, kayak gue nih ukur diri, ukur baju, gue ini siapa gitu kan. Dan gue kenapa butuh banyak kolaborasi, ide itu nggak akan tereksekusi kalau kita lakuin individu kan. Jadi level C itu dia harus welcome dengan apapun dan tidak memposisikan dirinya sebagai level C ketika bicara kolaborasi ataupun bicara di luar ya, kecuali internal. Nah, itu yang nggak banyak dilakukan oleh edutech yang lain, dan mereka sangat disayangkan mengukurnya dari sosial media. Itu salah besar. Iya. Wah, Instagramnya Edukasi 4.0 cuma 800 user, yang nge-like nggak ada. Salah. Itu salah. Channel tuh banyak gitu loh. Channel nggak cuma Instagram, ada. Saya sering nemu sih yang gitu-gitu. Followers banyak ya kan, tapi nggak ada likes-nya. Ya. Saya sering nemu. Mang, orangnya nggak ada di sini, Mang. Oh, nggak ada. Apa kita undang aja Mang sini, Mang? Jangan. Ntar kita nggak diundang dia lagi, kita undang-undang dia. Enggak, diem-diem aja. Ini orangnya PPB ya, pura-pura bego nih. Yang ngajarin ini yang baju biru nih, si gajah ini nih. Waduh. Bercanda kok. Baju biru Bro Doni loh. Ada dua. Biru apa dulu nih? Oke, lanjut lagi. Nah, akhirnya gini, kita di fase di mana cycle-nya itu gimana membuat sebuah konten yang memang mudah dimengerti, mudah dipahami, tapi juga memiliki add-on service. Misal, ini gue komparasi, nggak apa-apa lah. Mau didengerin Skill Academy juga ya udah, namanya kompetisi sehat kan gitu. Ya dia memang udah gede, tapi gue juga harus gede gitu kan. Oke, jadi gini, kalau di Skill Academy, oke lah, dia ada fitur Q&A dan memang materialnya luar biasa banget. Wajar dong, investasi di studio kreator atau konten kreator itu luar biasa ya. Dia investasi di situ. Plus bisnis model dia kan ngebeli konten. Gue beli konten trainer A 50 juta, lepas nggak ada royalti, baru dijual lewat Facebook Ads, di repeat terus sampai dia ROI. Nah, itu salah satu monetize-nya. Tapi namanya produk digital, apalagi berbasis edukasi itu kita bisa bundle dengan apapun. Contoh, yang sudah kita lakukan di sini walaupun belum ada hasil, misalkan dengan Finansialku, kita menjual kursus tentang melek finansial dibundel dengan produknya aplikasi Finansialku. Nah, itu salah satu aja. Salah satu contohnya. Jadi dalam ngebangun edukasi 4.0 ini salah satu point of view-nya kita harus membuat suatu poin yang berbeda atau suatu aktivitas yang berbeda tapi mudah untuk dicerna oleh audiens atau user. Nah, artinya challenge kita sekarang ini bagaimana mendiversifikasi pasar dan menyesuaikan konten seiring dengan tren belajar online. Jangan sampai begitu trennya ini masih naik, kitanya agak lambat. Enggak juga. Jadi kita harus sama-sama nge-build-nya sampai tren ini hilang, tapi efek dominonya itu tetap nyambung. Sebenarnya kalau pendapat saya pribadi sih, belajar online ini trennya tetap ada sih. Bahkan kalau menurut saya habis pandemi ini bakal menjadi new normal atau tingkat normal yang baru. Yang selama ini mungkin kayak dulu kan, mungkin saya dulu kerja di EY juga, minimum sebulan tuh mesti 4 kali ikut e-learning, cuma males-malesan. Nah, sekarang kan dari karyawan, dari anak-anak mulai terbiasa untuk membentuk behavior-nya gitu. Bro Regip, mungkin gue mau tanya sesuatu nih Bro Regip. Karena tuh kemarin tuh
banyak pengamat politik lah, pengamat ekonomi ngomongin prakerja. Prakerja kok malah dikasih pelatihan. Itu menurut Bro Rejib gimana, Bro? Ini kata pengamat ya, bukan kata gua. Karena kalau gua bisnis gua juga bisnis konten kan, gitu. Sedangkan konten di Finansialku ada di beberapa mitra prakerja juga gitu. Menurut Bro Rejib gimana tuh? Kan anggarannya nggak main-main, 20 triliun. Yes, oke, thank you Bro Mario. Nggak apa-apa, ini pertanyaan semua orang sebenarnya. Bahkan kemarin gue ngeliat di status, bukan yang bagiin sembako kok malah ngasih pelatihan sih. Nah, iya. Nah, gimana sudut pandangnya gimana, Bro? Sudut pandangnya gimana, Bro? Kalau dari sisi gue pribadi, gue itu nggak tipikal orang yang nggak bisa maksain kehendak ke orang lain. Karena mindset tiap orang berbeda. Tapi yang benar, ini gue coba untuk lurusin. Kalau dia berpikir panjang, lu dapat sembako, hari itu habis, men. Tapi kalau lu belajar hal baru dan lu praktekin dan lu kembangin, lu bisa dapat sembako tiap hari, men. Oh, menarik analoginya. Tapi kan, tapi realitanya kan laparnya itu nggak bisa ditunda, Bu. Nah, gimana, Bro? Jadi harus balance menurut gua. Setengah-setengah kali ya. Karena lapar itu lu nggak bisa belajar. Kalau lapar nggak bisa mikir. Oke, gue jawab lagi. Lapar nggak bisa mikir. Iya. Apa ya? Gua realita nih. Ya, realita bener. Ini gue jawab lagi. Ini jawabannya Menteri Perekonomian ya, mantan ex perindustrian. Gue lupa namanya. Jadi dia jawab gini. Pemerintah itu udah ngeluarin regulasi atau program, itu benar-benar dipikirin. Bukan gua bela pemerintah, bukan. Tapi realitanya, yang mahal sekarang itu kan cuma 2. Informasi sama data. Kalau orang nggak tahu informasi, ya dia nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, di sini kekurangan distribusi informasi ke warga Indonesia, kalau pengen dapat sembako, bisa ngajuin program PKH. Itu. Artinya apa? Masa iya sih, warga mikroekonomi ke bawah, middle to low, itu kalau bisa diperbolehkan mengajukan program PKH ke kepala desanya setempat. Itu udah ada anggarannya. Nah, artinya kalau pengen dapat sembako, ya udah ajuin yang PKH aja gitu. Nah, ditambah lagi, ini gue tambahin lagi, banyak banget perusahaan-perusahaan ataupun public figure yang ngadain kalau sumbangan tuh apa sih? Donasi. Penggalangan dana, yes, donasi. Okay. Ya, itu kita bisa proaktif juga. Kalau gue di posisi, mohon maaf, masyarakat bawah, gue pasti cari informasinya lewat manapun itu yang valid. Gue coba untuk ajukan, Pak, tolong saya warga ini, kasih keterangan lengkap. Gimana saya bisa mendapatkan sembako ini secara normal atau secara legal, tanpa harus kekhawatiran tidak mendapatkan sembako ini. Nah, artinya dengan bergerak, tidak hanya berpangku tangan, sebenarnya banyak banget bantuan-bantuan yang memang bisa mereka dapat, ya, gitu. Artinya memang program-program itu udah di-set sedemikian rupa, yang prakerja sendiri, yang program sembako sendiri, yang program dana hibah, ya. Tinggal gimana warga-warga ini bisa mencari lewat gadget gitu kan. Nah, mungkin itu jawabannya. Nah, satu lagi terkait prakerja nih. Malah ada yang bilang oke, boleh belajar lah lewat prakerja. Cuma kok skill yang diajarin public speaking kata dia, atau ngatur waktu. Nah, ini ada Bro Doni juga nih. Tepat nggak itu dikasih ke teman-teman yang kondisinya stage-nya prakerja gitu. Lu mau musik dapur gue itu namanya. Awas buat santet ya. Lu jangan contohnya itu dong. Iya, enggak. Beneran nih, Bro. Gue juga terus sih, karena ada yang ngomong juga ngatur duit. Kan kata dia lagi nggak ada duit, ngapain lu belajar ngatur duit di situ? Terus ngatur waktu, kan masyarakat yang prakerja banyak waktunya katanya. Terus apa, ya macam-macam lah gue bilang. Makanya kita mau tanya langsung ke yang punya industri nih, pemain di industri. Skill-skill apa sih sebenarnya yang tepat untuk teman-teman kita yang menggunakan kartu prakerja gitu, Bro? Nah, sebelum dijawab, kita harus tahu dulu
fungsi kartu prakerja itu apa dan untuk siapa kan. Ya. Aduh, sorry bro, berlebihan kayak jawabannya. Tapi gini, jadi kan kartu prakerja itu dikhususkan bagi yang menyadari, itu dikhususkan untuk warga yang baru terkena PHK dan juga warga yang ekonominya itu tergolong menengah ke bawah gitu. Kemarin gue daftar, bukan berarti gue coba untuk ikut, tapi untuk tahu proseduralnya itu gimana sih. Yes, betul banget. Ternyata setelah gue daftar, itu cepat banget. Nggak nyampe 30 menit, gue udah nyelesain semuanya. Tapi gue masuk ke gelombang kedua nih kayaknya. Karena gelombang pertama udah selesai. Dan ternyata informasi terbarunya, itu ada seleksinya. Jadi gue nggak tahu benchmarknya dari apa, tolak ukurnya dari apa. Dia menganalisis soal-soal yang dikerjain bro. Kayak ke gue ini ditanya, kenapa alasan kamu daftar kartu prakerja? Itu ada 4 jawaban. Yang pertama karena di PHK, karena butuh pekerjaan, karena ingin meningkatkan keterampilan, sama satu lagi ingin mendapatkan bantuan. Oh, iseng nggak ada ya situ ya? Iseng gitu nggak ada. Mestinya lu bikin video nih bro kayak lewat YouTube atau edukasi 4.0. Itu pasti viewernya akan atau edukasi bro. Siap. Abis ini kita buat. Oke, thank you bro. Oke, gue lanjut. Bro Hansen aja suruh daftar ntar. Suruh tes ya. Kan lu udah daftar kemarin. Nah, soalnya itu ada 18 menit. Soalnya ada 18. Dikerjakan dalam waktu 30 menit. Itu enak banget kerjainnya. Kalau menurut gua di level atas itu terlalu enak. Tapi kalau di menengah ke bawah itu sulit banget, men. Sulit banget karena ada matematikanya, terus ada juga hitung-hitungan, study case-nya, ada contohnya, terus ada yang lain. Nah, dari situ mungkin pakai teknologi AI juga ya. Dia akan mengkonversi hasilnya berapa dan dia cocoknya ikut pelatihan apa. Mungkin. Asumsi gue gitu mungkin ya. Ini lu ikut yang ini nih, datang kemana, ditesnya secara offline berarti? Online. Ya, online. Oke, lu datangnya kemana? Ngajuin ini. Nih, gue ada rekaman videonya, boleh dikasih lihat nggak? Berat kayaknya. Boleh. Di Zoom kayaknya eksklusif di Doremi Show. Nggak ada ya? Oke lah, kalau itu nanti aja. Ada berat sih kalau video. Boleh. Ya, jadi infrastrukturnya udah bagus. Kita daftar di prakerja.go.id. Pertama isi email, password, dia langsung kirim verifikasi ke email, diklik, itu langsung login, oke. Isi biodata, upload KTP sama foto kayak gini nih, pegang KTP, udah itu langsung approval, nggak pakai lama. Habis itu kita disuruh ngerjain soal. Ngerjain soal tuh, gue ngebantuin adik gue juga, yang memang baru di PHK juga ya. Itu ada 18 soal, sama persis ternyata. Dan waktunya sama antara, kalau nggak salah 20-30 menit. Nah setelah itu, dia akan muncul linknya. Ada gelombang kedua dibuka kapan. Nah itu belum sampai di situ kan. Karena gelombang keduanya belum diikutin. Tapi informasi terakhir yang diterima itu kalau nggak salah cuma 160.000 di gelombang pertama. Berarti soalnya harus disalah-salahin dong. Nah nih, betul Mas Adi Nugraha bener nih, 160.000. Ya, selfie-nya problem kemarin. Mas Adi Nugraha kayaknya udah lolos tuh batch pertama, tapi saldonya belum masuk. Gitu. Udah lolos ya, belum masuk. Iya. Kalau saldonya masuk, nanti beli pelatihan finansialku ya. Lagi promo cashback, belinya di Shopee. Dan Shopee enggak, Bukalapak. Shopee enggak, Bukalapak ya. Dan setelah gue riset, masalah saldo, daftar aja di kartu pramat tetua, nggak akan ada terlambat saldo. Dan setelah gue riset, yang paling, sorry nih, ini head to head gue ya, yang paling diunggulkan di mitra-mitra prakerja itu, sorry to say-nya, agak timpang ya, tapi gue ngelihat skill akademi itu memang paling menohok, paling menonjol. Karena gue nggak tahu, memang udah dikemas atau enggak, gue nggak tahu ya, tapi dia ngambil pasar Gojek sama UMKM, men. Yang lain itu kebanyakan soft skill. Kayak Pintaria, mau belajar apa, sekolahmu, itu kebanyakan sih soft skill dan dia nggak dibundel gitu. Strateginya keren lah. Skill akademi ini keren gitu. Ada mungkin ada saham juga di situ kan, termasuk finansialku juga gitu. Nah, mungkin dia udah banding juga ya.
Pasti dibundel itu, Bro. Pasti. Ada ya? Iya. Di bundel. Belinya putus Ya. soalnya di sama finansial. Ada prakerjanya ya, Bro? Di Skill Academy ya? Iya, belinya putus tuh dari finansialku. Pinter Ya, juga pinter dia. lah. Dia pinter banget, pastilah. Pasti, Bro. Gitu. Jadi Iya. di gelombang pertama yang lebih ditonjolkan, dipilih itu memang si Skill Academy Ruang Guru ketimbang yang lain. Nah, mungkin nanti di gelombang kedua itu lebih dipilihnya yang memang agak random, berbau soft skill dan teknik. Misalnya coding kah, atau dia public speaking, keuangan, saham, dan sebagainya gitu. Tapi yang di pertama ini lebih ke arah belanja online dulu. Bagaimana memposting produk ke Shopee, ke Tokped, atau kemana gitu. Terus digital marketingnya gimana. Nah, gitu. Semoga memuaskan. Kalau nggak puas, dilempar aja. Jadi kalau Bro, menurut lu gimana bisa lulus? Ada strateginya gimana bisa lulus yang ini nih, Bro? Kata lain aja soalnya kali ya. Hah? Yang pertama, kalau dari penilaian gua, itu yang pertama umur, Bro. Umur. Yes, makin tua itu makin dipilih. Kalau gue jadi pemerintah, gue pasti milih yang tua, Bro. Karena yang muda, kita masih muda semua nih, termasuk Coach Doni masih 17 tahun ya, Doni Kaiser. Iya, masih. Nah, dia yang di atas, yang di atas 40 tahun, itu lebih dipilih. Kenapa? Yang pertama, dia kepala keluarga, ya, tanggung jawabnya gede banget, tanggung jawab moral, material itu gede banget. Yang kedua, apalagi anaknya banyak ya. Betul, Coach. Dipikirin banget. Yang kedua, mereka butuh gimana cara jualan online, misalkan. Nah, itu. Mereka belum terbiasa dengan hal itu. Makanya di awal nih lebih titik beratkan ke umur 40 ke atas dan rata-rata yang di PHK pasti. Yang membutuhkan pekerjaan itu yang paling dipilih. Nah, mungkin dua opsi itu udah mencakup semuanya mungkin. Ya, lumayan kan kita judul YouTube-nya udah tahu. Tips untuk lulus kartu prakerja. Harus itu, Bro. Tapi nanti channelnya ada, Bro. Cara prakerja Skill Academy hari Sabtu ya. Ya makanya sebelum Sabtu, ntar malam gua naikin. Suruh boosting finansialku, suruh boosting. Langsung 1 juta subscriber kita, Bro. Amin. Oke, gua baca chattingan juga nih. Oke, kita buka pertanyaan. Oke. Ada pertanyaan lagi, Pak Mario? Pak Doni mungkin ada yang mau ditanyakan sebagai Sweet 17? Saya lagi merumuskan beberapa hal. Silakan dilanjut dulu ini. Menarik sekali soalnya. Karena kita ada sebenarnya ada benang merah apa yang kita lakukan bersama sih, cuma memang beda-beda kontennya. Tuh. Coba mungkin bagaimana mengubah kebiasaan, karena kalau tadi saya lebih suka ngajar anaknya emak-emak daripada emaknya, karena mereka lebih familiar dengan teknologi daripada generasi kolonialnya kan. Baby boomer. Betul. Iya. Gue kebayang sih itu. Waduh. Tapi jangan salah, generasi milenial versus generasi kolonial, yang punya uang itu generasi kolonial. Iya. Nah, bagaimana menjebatani kedua generasi ini biar nanti mengerucut kepada satu sistem. Karena ada juga orang ya, kayak misalnya nih, kalau saya sedang conversation dengan beberapa teman nih, ada yang lebih nyaman dengan misalnya menggunakan teks atau WA. Ada yang lebih suka telepon, ada yang lebih senang itu kalau generasi-generasi kolonial itu ya ketemu, tatap muka langsung. Dan sulit mengubah kebiasaan puluhan tahun yang mereka yakini sebagai suatu metode komunikasi efektif itu dipindahkan ke sebuah platform gitu kan. Saya pikir ini tantangan ya, yang sebenarnya sama seperti dunia asuransi yang pasarnya di Indonesia itu masih sangat luas. Tinggal kita harus tahu how to-nya. Gimana? Ada komentar, Bro? Betul banget. Itu setuju banget, Coach. Memang polemiknya di situ. Artinya perlu ada wadah yang sifatnya itu
nggak ngerubah kebiasaan mereka, tapi menambah nilai. Nah itu sulit. Easy to say, but hard to do. Gitu. Kecuali kita punya markas besar gitu. Jadi kita dorong semua ke sana supaya benar-benar tahu. Dan itu jadi tempat ngopi, tempat nongkrong kayak Kopi Joni lah gitu. Di situ pasti enjoy banget, mereka nyerap banget gitu. Dan bukan berarti mereka nggak paham, mereka paham, cuma mereka butuh waktu lebih lama dari milenial untuk belajar itu. Iya, saya mau sharing dikit nih ya, mungkin nanti bisa ada masukan dari teman-teman juga ya. Karena saya menjalankan juga aktivitas di bidang edukasi, lebih ke soft skill ya, pelatihan di bidang soft skill itu sudah lumayan lama. Nah, kalau kita menggunakan media atau teknologi sekarang ini, saya ada 2 pendekatan yang saya pahami. Kalau misalnya kita buka kelas-kelas untuk generasi milenial, kita lebih banyak mensosialisasikan lewat misalnya media Instagram gitu kan, atau media sosial. Tapi duitnya istilahnya ya uang receh gitu, uang parkir gitu kan, uang beli bakso. Nah, kalau di media yang lain gitu kan, jadi di usaha kami ini yang milenial banyak disubsidi yang kolonial. Kenapa? Untuk menyelenggarakan kegiatan corporate, jarang mereka lewat media-media yang dipakai oleh generasi milenial gitu kan. Nah, jadi saya kombinasi aja misalnya. Kalau untuk corporate itu biasanya gaya komunikasinya berbeda ya kan. Tapi kalau untuk naikin brand awareness, kemudian untuk lebih ke edukasi publik, bagaimana kita kegiatan-kegiatan CSR, itu memang media sosial yang digandrungi generasi milenial itu sangat-sangat efektif sih. Cuma kalau saya pribadi misalnya dari sekian teman saya yang di Instagram itu, ya mungkin kalau yang hahihi itu banyak, tapi kalau yang DM serius itu biasanya ya kalau nggak generasi kolonial ngasih job, atau sekretarisnya generasi kolonial. Nah, sekretarisnya kolonial ini kan milenial nih, dia pakai Instagram. Nah, dia usulin sama bosnya. Nah, jadi tetap dua-dua kombinasi. Bagaimana kira-kira nanti strateginya biar kedua generasi ini, yang satu adalah tadi Bro katakan 80 juta kan, ini kan aset luar biasa. Tapi jangan lupa ekonomi bangsa kita juga banyak digerakkan oleh kaum-kaum yang sebenarnya sudah kolonial cuma nggak mau mengaku kolonial. Contohnya ya Bro Mario Lawalata. Oke. Luar biasa. Mantap, Coach. Saya jadi mau pindah edukasi Anda. Edukasi kolonial aja. Edukasi mertua-mertua gitu ya. Nah, keren tuh. Tapi saya percaya sebagian besar dari kita malam ini setelah nanti Doremi Show selesai pasti langsung daftar prakerja. Saya juga penasaran. Mau coba iseng-iseng lah. Lumayan kan? Ya, lumayan lah. Nah, ada satu hal nih yang perlu kita kritisi. Bagaimana dengan kesiapan infrastruktur yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia? Dulu ya, saya ada pengalaman nih. Saya sempat bikin TV streaming pertama di Indonesia yang 24 hours ya. Kemudian nontonnya itu bagus di Singapura daripada di Indonesia. Karena bandwidth kita pada waktu itu, ya sekian belas tahun lalu itu, tidak terlalu bagus. Kalau sekarang sudah lumayan. Jadi waktu kita nonton di luar negeri jauh lebih bagus. Nah, bagaimana kesiapan infrastruktur teknologi bangsa kita sendiri untuk mensupport kegiatan-kegiatan belajar online atau apa yang dilakukan oleh teman-teman di edukasi 4.0 ini? Oke. Ya, ada cara menyiasatinya nggak? Oke, ini tepat banget nih. Baru mau disampaikan. Makasih nih, Coach Doni, Coach Mario. Jadi belajar online tuh nggak selalu memiliki poin lebih, tapi ada poin kurangnya juga. Jadi kalau selama membangun edukasi 4.0 ini, kalau di hasil rangkuman itu ada 5 poin yang sifatnya itu minus gitu dalam melakukan pembelajaran online. Nah, yang pertama itu yang pasti keterbatasan device atau gadget gitu. Karena apa? Oke, kalau dia berbentuk video, pastinya itu membutuhkan laptop. Kenapa? Karena lebih besar, lebih enak dilihat,
dan lebih mudah. Oke lah, kalau milenial, dia bisa paksakan karena biasa termain TikTok, nonton YouTube dan sebagainya lewat smartphone. Tapi tetap ketika dia mengakses suatu konten pembelajaran, dia pasti ada prakteknya, entah di sebelahnya buku atau apa, pasti butuh device tambahan yaitu laptop. Nah, untuk membeli laptop butuh kos lagi. Gitu. Beda di Amerika. Kalau di Amerika, di sekolah itu udah dikasih iPad tiap siswanya. Udah including sekolah-sekolah tertentu. Udah include iPad, jadi guru udah tinggal upload materi online, tugas online, siswa udah akses di iPad itu, udah disetting sedemikian rupa kan. Nah, tapi nggak mungkin itu terjadi di Indonesia dengan jumlah penduduk yang terlalu banyak dan pasar yang terlalu besar kan impossible. Nah itu kekurangannya, keterbatasan device atau gadget dan belum meratanya perekonomian di Indonesia untuk membeli device atau gadget tersebut. Yang kedua akses internet tidak merata. Yang dikatakan Coach Doni di Kaiser tadi benar banget, akses internet tidak merata. Problemnya itu sebenarnya bukan di wilayah Jawa. Selama ini Indonesia kan Jawa sentris ya. Ekonomi itu Jawa sentris gitu. Apapun bentuknya, bukan hanya ekonomi, termasuk pendidikan juga. Nah, Pak Jokowi ini bukan tanpa sebab memindahkan ibu kota ke Kalimantan gitu, atau memperluas infrastruktur pembangunan ke Sumatera. Karena apa? Beliau itu kan punya jargon mulai dari pinggir gitu. Nah, sementara pinggir ini apa iya ada internet kan belum rata gitu. Kalau ditargetin di pinggir, infrastrukturnya udah siap belum? Minimal 3G lah. Kalau dia nggak bisa video, dia denger audio kayak denger radio aja. Jadinya audio podcast. Yes, benar banget. Atau dia baca e-book gitu. At least dia baca e-book. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan media pembelajaran lain supaya itu bisa nyampe ke pinggir. Tidak melulu video. Makanya di edukasi 4.0 itu, mungkin di yang lain juga, ada 5 model. Pertama itu video course, teks, gambar, podcast atau audio, dan terakhir e-book. Nah, satu konten atau satu materi, misalkan public speaking, bisa diduplikasi ke 5 jenis media pembelajaran ini. Nah, itu yang lebih bagus untuk menyiasati ketidakmerataan internet di Indonesia. Dan yang ketiga, kayak kita sekarang, ngerasa nggak sih pegel, leher pegel, pinggang pegel. Jadi belajar online itu secara nggak langsung dan work from home itu mempengaruhi kondisi fisik. Kita belum tahu tata cara duduk di depan monitor. Nah, yang bagus tuh gimana? Nah, sebenarnya yang bagus tuh tulang punggung ekor tuh harus tegap. Nah, ini kebanyakan yang ngebuat belajar itu nggak nyaman karena dia nggak tahu posisi duduk yang bener tuh gimana, Bro. Oke. Saya pakai sofa. Kalau sofa jangan ditanya, apalagi sofanya mahal gitu. Karena kayak gue gini, gue udah ini sengaja gue agak di gudang karena jauh dari anak masih kecil-kecil banget, dengar suara bapaknya dikit bangun dia. Nah, ini udah panas, nggak ada AC, gue cuma pakai kipas angin, bukan sofa, tempat duduk kayu. Dan kalau gue duduknya begini, itu yang satu leher pegel, pinggang pegel gitu. Makanya gue duduknya jadi tetap rata dan ya itu pengaruh kondisi fisik sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dalam melakukan pembelajaran online. Nah yang keempat, nggak semua konten itu bisa di-online-kan atau di kursus online-kan. Contoh, mekanik bengkel itu nggak bisa mau di kursus online kan. Terus yang kedua bisa ntar pakai mobil tetangganya nanti. Yang kedua, gue coba sempet apa namanya ngelas gitu. Itu kan ngebantu banget sih sebenarnya konten-konten yang hampir di setiap bukan kota malah setiap desa itu ada las. Terus juga ada industri UMKM, cara ngegoreng gitu. Cuman setelah gue praktekin, ternyata itu nggak semudah yang dilakuin oleh si expertnya. Begitu dipraktekin, masukin tepung, ternyata nggak sesuai gitu. Nah, ada beberapa pengetahuan yang memang harus dipraktekin langsung, yang sifatnya teknikal. Nah, yang terakhir atau yang kelima, kita itu kalau belajar online, itu self-learning. Jadi, kalau kita lagi down, fisik lagi down, mood lagi down,
itu nggak ada yang memotivasi, bro. Jadi kurang motivasi dan nggak ada yang ngawasin langsung. Kalau kita belajar di kelas, kamu tidur, wah disiram air sama gurunya. Nah ini yang disiram air pas kita belajar online nggak ada gitu. Aduh capek, berhenti dulu lah. Gitu. Nah itu bisa tambahin ini bisnis IoT, bro. Jadi nanti pas ada sensor mata, dia nutup, ada air ember. Itu bisa di IoT-in. Oke. Mungkin ya, itu. Thank you, bro. Insight-nya. Okay. Ada pertanyaan dari audiens nih sebelum kita ini lagi dari Pak atau Bu Arnas nih. Kalau dari sisi pengajar bagaimana? Skill apa yang mereka butuhkan? Kapan belajar online lebih baik menggunakan sharing video dan kapan lebih baik menggunakan live? Langsung. Mantap. Thank you Pak Arnas. Ini pertanyaan dari hati banget nih. Jadi dari sisi pengajar berarti ya, skill apa yang mereka butuhkan? Kapan belajar online pakai sharing video atau video yang udah di-record atau lebih baik menggunakan live? Nah, yang pertama jawabannya dari sisi pengajar, skill apa yang mereka butuhkan? Sebenarnya cukup tiga skill ya. Yang pertama public speaking, itu penting banget. Beda banget ya. Beda ketika kawan-kawan pengajar, dia ngajar di kelas, ada murid-murid, dengan ngajar record video sendiri tuh coba dipraktekkan pasti beda. Gitu. Nggak berarti teknik ngomong di depan kamera ya berarti ya? Itu lebih tepatnya. Bro Doni, boleh tuh Bro Doni, kontennya Bro Doni. Akhirnya kan terjawab sudah kan, bahwa apapun bidangnya pasti memerlukan keahlian berbicara. Benar, Coach. Tapi yang paling susah adalah berbicara dengan calon mertua. Itu nanti ada modulnya sendiri. Betul, mahal banget kelasnya itu. Iya, karena itu adalah calon aset. Iya. Balik lagi ya. Tapi ini penting loh. Artinya begini. Dulu waktu saya aktif di sebuah perguruan tinggi swasta yang ada di Jakarta Barat di daerah Palmerah ya. Itu semua peserta didik termasuk tenaga pengajar, dosen wajib memiliki soft skills. Dan soft skill yang wajib itu adalah kemampuan berbicara atau public speaking. Kemudian kemampuan presentasi. Kenapa? Pada saat misalnya nih dosen menguasai materi tapi tidak tahu how to delivery materi, dia bisa fail. Terus yang paling penting, banyak mahasiswa dengan IPK tinggi ya kan, dengan kemampuan akademik yang luar biasa, mereka mendapatkan kesempatan diundang wawancara kerja. Karena nilainya bagus kan? Diundanglah dari Astra, dari grup-grup internasional. Wah, 10 besar di tiap jurusan dapat wawancara kerja. Tapi pas wawancara fail semua. Karena tidak punya kemampuan presentasi dan public speaking yang baik. Jadi dia tidak bisa merepresentasikan dirinya. Sayang, tapi lagi live ini di seluruh Indonesia. Sudah agak berwibawa tadi kamu minta suap. Kocak bener. Sampai Belanda. Cuma di sini. Saya sambil suap anak ya. Oke, nanti Coach. Oke, saya lanjutin ya. Hanya di Doremi ini. Yang pertama public speaking ya. Public speaking itu wajib. Kalau mulai untuk menjual materi secara online, public speakingnya. Karena lebih enak ada muka yang di-record, itu lebih nyambung, lebih nyaman. Yang kedua, teknik membuat materi atau presentasi yang benar-benar kalau bahasa startupnya lupa ya. Itu visual, bentuknya visual. Kalau nggak dijelasin nggak bisa dibaca, nggak bisa dipahamin gitu. Nah intinya itu. Pendelegasian dari konten berbentuk teks ke visual itu dalam bentuk presentasi. Nah, representasinya itu harus dipahami gitu. Misalnya teks sama poin-poin aja, jangan ditulis kayak nulis buku gitu. Maaf yang ngomong, beda presentasi dengan menulis di buku kan pasti beda gitu. Jadi poin-poin intinya harus benar tertulis di presentasi. Nah, kalau kapan belajar online? Ya. Boleh bro, lanjutin bro, sorry. Oke. Kapan belajar online lebih baik menggunakan sharing video dan kapan lebih baik menggunakan live. Nah ini sebenarnya dua sisi yang sama tapi berbeda.
gini, kalau dia sharing video itu untuk long term biasanya, dan sifatnya itu lebih khusus, eksklusif, ya, lebih eksklusif yang memang sifatnya itu bisa dikonsumsi kapanpun, dimanapun, dan oleh siapapun. Itu lebih baik di-record. Misalkan, contoh, bagaimana teknik public speaking. Nah, nggak mungkin itu bisa direpresentasikan secara total melalui live. Karena ada bagian-bagian tertentu yang sifatnya itu harus benar-benar khusyuk lah. Gitu. Jadi lebih baik menggunakan recording, video recording, di-record dulu baru dijual, di-embed di platform. Nah, kalau live, itu yang sifatnya umum materinya. Contoh, kalau untuk SMA, bagaimana mendapat ranking 1. Nah, itu boleh live. Boleh dia live. Yang sifatnya umum, bisa ditonton secara live, publik, dan ada interaksi Q&A-nya atau tanya jawabnya. Terima kasih. Ya. Oke. Bro Ruby ada mau pertanyaan? Ya, ini gue pertanyaannya sehubungan dengan sekarang kan YouTube ini kan ya banyak sekali how to-nya. Banyak ahli-ahli atau expert sharing, ya kan? Ya tergantung sih, ada yang sharing ilmunya sampai ilmu daging, ada juga yang preview, mereka narik lagi gitu. Tapi banyak juga yang benar-benar ilmu daging gitu loh. Bagaimana strategi edukasi 4.0 menghadapi ya persaingan di YouTube ini? Karena gini lah, kita lihat bahwa YouTube ini kan realitanya mereka juga mereka kasih ilmu supaya apa, banyak yang nonton, mereka dapat dari endorse, monetize dan lain-lain gitu ya. Dan ya mereka nggak takut-takut untuk ngasih ilmunya all out gitu. Karena bahkan sampai istilahnya sampai artis aja pindah gerbong gitu ke YouTube gitu kan. Dan mereka di YouTube ini all out banget gitu loh, pakai benar-benar pakai orang-orang yang bagus, editor yang bagus gitu loh ya. Nah, gini. Ini pertanyaan dari saya. Oke. Ini keren banget nih. Memang banyak banget kontranya ya. Kayak barusan gue ditanya sama Mama, Mas, ini kalau pengen... Mama lagi nih. Mama emang benar kata Coach Tony. Waduh, nanyanya gila itu. Aduh. Mute. Kayaknya senang sama emak-emak ya. UMKM binaan kan kebanyakan mama ya, Coach ya. Dia nanya, saya pengen tertarik juga, pengen belajar saham. Tuh. Siapa tahu bisa buat warisan, kata dia kan. Ekspektasinya udah tinggi gitu kan. Nah, cuman saya coba beli, nggak tahu dia beli di mana, udah beli apa belum gitu. Berbayar, ternyata kontennya itu sama aja dengan apa yang dikasih anak saya di YouTube. Gitu. Nah, itu kan yang dipertanyakan, komparasi antara konten edukasi dengan konten yang di YouTube. Nah, gimana cara nyikapinnya? Oke. Yang pertama, itu suatu hal yang nggak bisa dipisah dan selalu ada, selalu berkompetisi gitu. Dan polemiknya nggak bakal berhenti. Nah, artinya kalau dari sudut pandang gua pribadi atau edukasi 4.0, harus ada nilai tambah yang nggak didapat di YouTube. Misalkan gini kok, kalau begitu Coach Ruby Herman nih, dia udah all out banget. Gue bilang materinya wajib ditonton sama milenial sekarang nih, yang properti. Muda, keren, punya properti. Nah, misalkan gitu ya. Dan ternyata itu ada di YouTube, bisa dikonsumsi dengan mudah. Tapi gini, oke, itu ada di YouTube, oke, itu poin satu. Tapi marketnya seberapa besar? Ya kan, pastinya butuh dorongan lebih tinggi lagi dari pihak-pihak lain. Nah, dia nggak bisa main solo, kecuali memang channelnya udah besar gitu kan, dari sisi speaker-nya atau sisi pematerinya. Jadi dia tetap butuh dorongan platform lain, baik Finansialku, baik Edukasi 4.0, Skill Academy dan sebagainya lah. Gitu. Dia butuh asupan lagi untuk ngebentuk komunitasnya jauh lebih berkembang dari sisi as a speaker. Tapi kalau dari sisi yang mengkonsumsi, ya, kalau gue pribadi mengkonsumsi itu, oke, gue memang dapat poin intinya, gue tahu kapan bisa punya properti dengan cepat. Nah, itu poin inti pertama, gue sebagai pengkonsumsi gue dapat poinnya. Tapi kalau dipindahkan ke pembelajaran, dengan menambah nilai
dapatkan konsultasi khusus jika Anda memang berminat melakukan pembelian properti dalam waktu dekat gitu. Itu lebih terukur kalau di konten pembelajaran. Kedua, ada sertifikatnya, ya kan? Yang ketiga, bisa kita tambahin mungkin peluang-peluang lain. Misalkan begitu dia beli konten itu di Edukasi 4.0, dia dapat diskon voucher untuk pelatihan berikutnya. Misalkan gratis voucher 20% finansialku, gratis belajar potongan 100.000 jika mengakses kursus public speaking-nya Coach Doni, ya kan? Dan bisa kita mix lah, mix and match ya. Gitu. Yeah. Kalau di YouTube, ya. Dia satu arah kalau di YouTube. bisa juga. Dan nggak bisa quiz. Nah, dia nggak bisa quiz. Kita nggak bisa ngukur penyerapan materinya. Terima kasih. Ya. Sip, jawabannya. Semoga menjawab. Iya. Sip, thank you. Iya. Ya karena ini bakal terjadi gitu ya. Bakal ya, you have to itu masalahnya ya. Di dunia kos-kosan ini, itu banyak banget yang even udah berbayar pun masih materinya materi kulit. Atau sama aja nonton YouTube-nya itu banyak sih, gue juga. Iya. Udah acara di hotel, bayar berjutaan, ternyata materinya persis kayak di YouTube-nya dia. Gue mute ulang ya. Lu punya suaranya pecah-pecah bro. Gue ulang coba ya. Oke, coba bro. Pecah-pecah berarti sariawan berarti ya. Panas dalam. Oke. Enggak bro, jadi bahasanya dunia trainer, dunia motivator itu kan rumusannya selalu kayak gitu. Dia bikin event, terus nanti habis event ada kelas lagi di belakangnya, gitu. Event yang kelas online pun dibuatnya begitu. Ya, oke. Yes. Gini, itu apa ya? Sebenarnya kan itu hak dari si pemilik konten ya. Sebenarnya sih. Kalau kita dari sudut pandang dia, misalnya gue bebas ngejual mau ini kulit atau daging, gue pokoknya mau gue jual gitu kan. Tapi ternyata dampak lainnya mengotori tanda kutip mengotori startup atau edutech yang lain yang mungkin secara nggak langsung judulnya mirip-mirip nih. Wah ini mah kulit loh gitu kan. Bukan daging gitu. Itu dampak lainnya. Setelah dia beli dari platform A gitu. Ternyata wah kontennya biasa, ini banyak nih di YouTube juga banyak nih sebenarnya gitu kan. Nah, ternyata setelah dia coba lagi di platform B, ternyata jauh berbeda kontennya. Lebih mudah dikonsumsi dan lebih mudah dipahami misalkan. Karena teknik speaking juga kan berbeda-beda gitu. Nah, dampak negatifnya itu bisa menurunkan citra platform-platform lain yang judulnya agak nyerempet-nyerempet gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tadi gue lupa ya. Yang kedua itu, lupa gue mau bilang apa. Gini, jadi kenapa sih Edukasi 4.0 ini belum ngejual konten berbayar secara online sampai detik sekarang? Itu udah hampir setahun kita ya, hampir nggak jualan yang berbayar. Gitu. Atau memang agak kurang pede, tanda kutip. Kurang pedenya itu kenapa? Gua ngelihat dengan kompetitor yang sama nih, dia abis-abisan, gila-gilaan ngebuat konten gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, gue pengen tahu dulu, namanya bangun startup itu kan fase pain-nya itu 3 tahun kalau menurut gue ya. Gitu. Setahun ini masih penjajakan lah gitu. Artinya setahun ini gue pengen tahu dulu mereka mau ke arah mana nih. Dan target pasarnya kemana. Nah, jadinya apa? Konten berbayar itu didapat dengan hasil analisis di lapangan dan juga kompetitor. Jadinya begitu gua munculin suatu konten, itu belum ada di pasar. Itu yang pertama. Dan kalaupun ada di pasar, isinya pasti berbeda.
gitu. Jadi kita lebih banyak melakukan R&D selalu dulu menjaga nih. itu ya. Ya, nyari duitnya dari yang offline aja dulu. Ya. Oke. Ini kalau nggak salah di sini ada Bro Anggoro juga nih dari Sadasa Academy ya kalau nggak salah ya. Akademi Big Data bro. Ya, oke. Anggoro kalau nggak salah. Oke. Ya, Bro Doni, ada yang mau ditanyakan atau peserta boleh, audiens? Ya, mungkin peserta atau teman-teman lain bisa dijawab dulu yang bertanya. Ada yang masuk nggak di situ? Belum ada lagi yang bertanya. Belum ada. Bro, Oke. gue nanya deh, gue nanya lagi. Kalau gue lihat nih yang menjadi nilai jual atau yang laku menurut Bro nih, yang laku kira-kira di market ya, menurut analisa dari edukasi 4.0 ini apa ya topik-topik apa atau apa nih yang sekarang ini menurut Bro ini bakal hits ya atau bakal diminati? Oke. Ini udah daging nih pertanyaannya, daging nih. Ya, daging. Oke, sebenarnya udah selama masa pandemik ini kan orang mencoba skill baru nih, ya. Yang fase-fase mau kerja atau baru selesai kerja itu lagi nyoba ningkatin skill baru dan mencari lowongan pekerjaan baru. Nah, selama fase menunggu ini mereka mencoba segala macam jenis skill ya, yang sifatnya itu bisa langsung hard selling. Nah, hard contohnya selling gini, ya, hard selling, yes. Contoh, ente punya property coach, ya. Coach Ruby punya properti, gue punya skill digital marketing. Coach, coba sih gue jualin properti lo, komisinya berapa nih per properti? Itu yang pertama. Bisa belajar langsung bisa praktek ya. Langsung praktek. Ya, itu yang lagi laku banget. Nah, yang kedua itu skill milenial. Gue bilang itu skill milenial. Kenapa? Karena orang butuh beli rokok, beli ini skill untuk dapat uang cepat ya, mikro lah gitu. Nah, yang kedua orang uang cepat. Orang yang punya dana, dia muncul ketakutan atau kekhawatiran ya, bukan ketakutan, kekhawatiran. Duit gua cuma sekian stoknya, gua nggak tahu duit ini kuat bertahan sampai kapan, dan gua harus ngapain biar gua dapat pendapatan lagi. Nah, itu masuk di materi pengelolaan keuangan, investasi, dan juga mungkin pengembangan skill atau upskilling namanya. Nah, orang yang udah punya uang, dia pasti 3 poin itu. Pengelolaan keuangan, investasi, yang paling dikit upskilling. Dia nggak mau capek. Udah, gue punya duit 1 juta, minimal gue dapat 200.000 sebulan, itu udah syukur banget gitu. Biasanya punya pemikiran seperti itu dia. Nah, jadi cuma dua materi itu selama pandemik ini memang lagi dirancang sih. Lagi kita rancang dan target pasarnya udah ada gitu. Sama public speaking. Jangan lupa itu. Wajib. Iya dong. Karena bener itu. Jadi konten kreator kan butuh ngomong. Gue belum lihat konten kreator yang cuma ngomong. Iya. Jangankan konten kreator, provokator aja yang demo-demo itu butuh public speaking. Butuh public speaking. Kalau nggak ada yang dengerin. PR ya. Iya. Gue ini bro, ini cerita gue nih. Agak jok-jokan dikit nggak apa-apa ya? Apa-apa. Ya, saya ngumpulin jokes kok. Dulu ceritanya gue punya ex girlfriend lah gitu ya. Sebut saja Bunga gitu. Nah, Bunga B dong berarti. Bunga B. Jadi udah lama lah istilahnya menjalin hubungan, menjalin hubungan lagi. Sekian lama sampai udah mateng gitu ya, ngumpulin dana, bla 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 bla. Dan tiba waktunya disuruh ngomong ke bokapnya. Gue disuruh ngomong, gue bilang gue belum siap. Kapan kamu siap? Kalau nggak dipaksa. Jadi ya udah, gue paksa. Ternyata begitu gue nyampe ngobrol sama bokap nyokapnya,
Itu gemeteran. Bukan martabak lagi. Udah bawa seserahan. Bawa cincin, bawa ini. Iya. Tapi karena gue nggak bisa ngomong, public speaking gue kurang gitu. Nangkepnya salah. Akhirnya apa? Bubar bro, nggak jadi. Bukan jodoh. Dan ternyata, karena nggak bisa ngomong ya. Dan ternyata kawan gue yang nggak punya apa-apa, dia bisa nikah dengan cewek yang memang dia target. Sampai dia dapat julukan. Dan parahnya dia dapat julukannya. Ah, ente bro. Jangankan mertua ya. Yang listrik, diajak ngobrol aja bengkok. Waduh. Ada kelasnya nggak Pak Doni? Seiring jago ya, public speaking bro. Itu dia, kelas menaklukkan calon mertua. Nah, itu. Menaklukkan calon tadi itu penting. Ada pepatah, kalau lamaran ditolak, dukun bertindak. Oh, ada jasa keduanya bro. Apa? .co.id. Iya. Oke. Thank you Bro Regif. Kita Thank you banget nih. Masih menunggu ini pertanyaan. Mungkin banyak praktisi di sini dari pengusaha restoran ada, dari trainer, Bro Michael juga ada di sini. Terus ada yang punya akademi juga, terus juga ada yang handle di sekolahan. Mungkin bisa ngobrol sama Bro Regif. Gue inget banget dulu ada. Jadi kan video ini kan sebenarnya isu dari dahulu kala ya. Jadi edutech, ada 2 edutech ngelakuin hal begini bro. Dia jual USB atau flash disk, isinya materi-materi mereka bro. Dari kelas 1, kelas 6 SD dia desain 1 flash disk. Terus kelas 1 sampai 3 SMP 1 flash disk. Kelas 1 sampai kelas 3 SMA 1 flash disk. Dan dia jual waktu itu 2 edutech ini, gue sebut aja deh, Zenius sama Ruang Guru, dia jual di Gramedia, bro. Atau kalau zaman sekarang nggak bisa belanja ke mall, mungkin bisa jualan online kali ya, di Tokopedia atau apa, di shipping gitu. Itu menurut bro masih ini nggak, maksudnya masih relevan nggak kalau zaman sekarang pakai flash di situ buat materi? Untuk menyiasati teman-teman yang belum ada infrastruktur. Oke, gue agak mikir bentar, delay jadi. Boleh juga itu. Idenya boleh banget sih. Oke, artinya gini. Sesuatu kan ada dua sisi ya. Segala sesuatu itu ada 2 sisi. Jadi, sisi yang pertama ke depan, sisi yang kedua itu ke belakang. Bagi seseorang. Nah, di sisi lain, secara sudut pandang yang berbeda, dalam konteks Eagle View, banyak warga-warga Indonesia yang memang belum terjamah dan mereka belum sampai promosinya gitu. Apapun itu bentuknya, nggak cuma edukasi, bahkan berita pun mungkin belum dapat gitu ya. Nah, pola yang sebelumnya itu kebanyakan dilakukan secara fisik, kayak banyak banget ya. Yang motivator malah jualan CD kan? Ya, betul. Dia jual dalam bentuk DVD itu dari zamannya, sorry gue sebut merek, Tung de Semua Ringen. Bokap gue tuh sampai beli bro DVD-nya dia dulu itu, sampai berapa series lah gitu. Dan ternyata di beberapa subjek, tanda kutip, nggak semuanya, terutama di kita nggak berlaku ya. Subjek-subjek koloni tadi itu mungkin salah satu opsi yang memang masih bisa dipakai. Kolonial. Betul. Ya, baby boomer itu masih. Dan yang beli kan emak bapaknya semua kan untuk itu konten yang tadi itu kan. Iya. Karena maaf yang ngomong, orang tua itu ada rasa gengsi juga gitu. Di saat orang tuanya anaknya megang gadget gitu. Dia bilang, "Kamu nih kayaknya," diomelin sama orang tuanya, "kamu megang gadget terus." Akhirnya si anaknya ngebeliin konten DVD atau flashdisk. Ini kakek nenek atau papa mama coba nonton dulu. Kalau megang gadget itu nggak selalu main game kayak apa gitu. Tapi yang saya lakuin itu
seperti contohnya mengerjakan tugas sekolah, melakukan pembelajaran online, mungkin juga konsultasi dengan guru dan sebagainya. Nah, itu bisa dibuat dalam bentuk entah DVD, entah flash disk, dan device-device yang lain masih bisa kok. Kalau menurut gue masih bisa kejual itu. Di pasar-pasar Jadi masih tertentu relevan ya? Masih relevan. Masih relevan. Sangat masih relevan gitu. Walaupun udah ada smartphone gitu ya. Tetap namanya old itu nggak bakal benar-benar punah gitu. Nggak terdisrupsi 100%. Masih ada market-market yang bisa disentuh dengan device-device lama. Thank you. Terus untuk belajar online sendiri kan sekarang kan SD sampai SMA sampai kuliah kan belajar online tuh. Kalau akses internet nggak ada di tempat mereka, gimana itu ya bro ya? Ada solusi nggak? Ya kementerian kan udah emang pakai TVRI kan untuk ya. Cuma di TVRI pun gue ikutin cuma bahas soalnya pun cuma 1-5 soal gitu. Kalau dari sisi gue pribadi, itu mau nggak mau sih harus ada turun tangan langsung. Itu yang pertama. Kenapa turun tangan langsung? Di sana itu nggak ada infrastruktur ya. Internet pun nggak ada. Mungkin listrik pun. Ya. Sampai ke hutan. Ada beberapa provinsi itu anak-anaknya ngumpul ke hutan sawit yang ada pemancar internetnya. Mereka gunain wifi di situ. Sampai ya, satelit. Ya, point to point satelit. Itu mahal ya, ngebangun infrastruktur itu memang cukup mahal gitu dan panjang juga resikonya. Tapi kalau menurut gue pribadi, segala sesuatu yang dimulai dengan mudah itu lebih long term, lebih long lasting. Nah, caranya kita turun tangan ngasih infrastruktur kayak TV biasa, mungkin yang udah smart TV kan paling 4 juta 5 juta ya, gitu. Masih terjangkau lah Changhong atau Xiaomi atau sebagainya gitu. Nah, Changhong. Ya, AC gue bocor berapa kali tuh pakai Changhong. tiap minggu atau tiap bulan kita ngirimin dalam bentuk flash disk, dan flash disk sekarang itu hampir punah bro, karena udah adanya cloud, Google Drive segala macam ya. Nah, kita bisa pakai flash disk itu kita simpan di situ datanya, baru kita kirim pakai Tiki ya. Nanti di sana mereka tinggal. Pak Rejip cocok jadi staf sus nih, gantiin yang kemarin. Lebay. Mau nggak? Saya tag nanti. Staf sus. Repot jadi staf sus, nggak bisa main proyek. Betul. Bisa lah, itu kan udah goal makanya. Oke, thank you banget nih, Coach Mario, Coach Doni, Coach Ruby. Bro Ruby, Bro Doni, ada yang mau ditambahkan? Ya, mungkin sebagai penutup bisa kasih tips buat teman-teman di luar sana yang dari dua sisi ya. Yang pertama, mungkin ada yang ingin memberanikan diri untuk menjadi pelaku di bidang pendidikan dengan metode online tadi. Terus yang kedua, bagaimana menggugah generasi-generasi sekarang ini untuk ya lepaskanlah romantisme masa lalu, belajar harus di kelas gitu kan. Belajar sekarang bisa di mana saja, yang penting kontennya tersampaikan dengan baik dan mendapatkan manfaat bagi mereka. Silakan, Bro. Oke, thank you, Coach. Jadi ini sebelumnya mohon maaf kalau semua asumsi atau pernyataannya bias ya. Ada yang kurang setuju, tapi ada pro dan kontra ya. Tapi tujuannya itu yang saya cari sebenarnya. Sorry kalau nggak sesuai dengan ini. Ya, tapi dari tadi nggak ada yang komen ya. Gitu. Berarti searah semua ini. Ya. Lanjut, Bro. Oke. Menjawab pertanyaan Coach Doni de Kaiser, yang pertama bagaimana supaya konsistensi ya dalam melakukan belajar online tadi ya. Sebenarnya edukasi 4.0 sendiri kan masih sangat amat prematur ya. Dan thank you banget nih, kita udah banyak banget yang ngebantuin, yang support gitu. Artinya sih ini merupakan bukan lagi membawa
ranah individu, tapi kebersamaan dan kolaborasi gitu. Dan memang implementasinya terukur, step by step dilakukan. Jadi ada delaying time yang harus kita lalui itu. Tapi kalau kita udah satu passion, satu mindset, kita bukan bicara lagi berapa sih omset, tapi apa sih value yang bisa kita kasih. Nanti feedback-nya pasti ada omsetnya. Jadi harus kita kerjakan bareng-bareng supaya pembelajaran online itu benar-benar bisa lebih terkenal, familiar, terimplementasi, dan friendly untuk dilakukan gitu. Itu dari sisi individunya, tanpa terkecuali siapapun subjek yang bakal kita tuju gitu ya. Nah, tapi kalau dari sisi institusi, sekolah, terutama institusi pendidikan, yang nyebabin mandeknya suatu gerakan, sebenarnya dari dulu ya, kalau dari sisi gue pribadi sih birokrasi. Aduh, birokrasi ini kenapa sih kok Edu lebih milih ke swasta daripada pemerintahan? Bukan gue mengkritik pemerintahan, enggak. Pemerintah udah benar, tapi mungkin ada oknum atau sesuatu yang nyebabin akselerasinya ini nggak mulus gitu. Contohnya, misalkan udah menggalakkan program belajar online secara masif, sampai ngebuat sistem akademik miliaran rupiah, tapi implementasinya itu nggak terlaksana, nggak tereksekusi di setiap institusi pendidikan, sekolah-sekolah terutama, karena mungkin paradigmanya nggak ada uangnya ke gua, gitu, mungkin ya. Kalau bias, mungkin di oknum-oknum tertentu kayak gitu. Jadi itu yang nyebabin hambatan-hambatan akselerasi untuk menggalakkan pembelajaran online lebih masif lagi. Jadinya kita nggak usah ngurusin itu udah ada yang ngurusin. Lebih baik kita nyasar yang swasta aja, yang swasta dulu nih, karena mereka lebih open minded. Nah, lebih open minded, kita ratakan dulu dari sisi institusi sekolah, kita ajak untuk bekerja sama gitu. Secara merata dari Lampung dulu nih. Lampung aja nggak habis-habis ya. Belum kelar-kelar ini Lampung nih. Gitu. Baru yang lain silakan bisa masuk ke Tangerang, ke Banten. Itu saya pribadi yakin 80% dia mau pasti. Gitu. Oke. Nah, thank you. Semoga bisa memuaskan jawabannya. Mantap. Pertanyaan terakhir nih. Silakan. Berhubungan sama konten. Bagaimana sih edukasi 4.0 ini membuat kontennya gitu? Oke. Kalau bukan materinya ya, tapi lebih ke arah teknisnya. Produksi. Produksi ya. Ya, kita jujur-jujuran aja. Kayak beberapa kursus itu memang ada yang di-apply. Nggak semuanya free, tapi apply itu tujuannya untuk ngukur feedback-nya dulu sebelum benar-benar dijual berbayar gitu. Nah, karena dengan segala ketidakadaan atau keminiman studio, konten, infrastruktur. Nah, yang paling mudah itu kita memanfaatkan tools yang ada. Contohnya kayak gini, kayak gue pribadi ngerekam sambil praktek, gue jelasin, baru gue edit lagi di software yang namanya itu bentar gue lupa. Movavi Video Editor Plus 2020. Nah, gue untuk ngilangin noise-nya itu, gue tambahin background yang bisa memberikan kenyamanan pas belajar. Di media itu kan ada sih background-nya. Nah, itu untuk ngilangin noise-nya. Karena kalau di CP bro, mantap loh. Kalau di CP mantap. Nah, gitu. Nanti bisa dicoba, ntar gue kasih aksesnya untuk tahu feedback-nya gitu. Oh, berarti pakai tools dulu ya, direkam dulu, baru bro reproduksi. Reproduksi beda lagi ya. Itu mamalia bro. Bahasanya apa ya bro? Re-editing. Nah, re-editing. Apa ya? Reproduksi sih sebenarnya. Reproduksi mah biologi. Dia udah produksi, terus di re lagi gitu, apa ya? Post production kali ya. Ya, di post production lagi. Sorry, ada pertanyaan nih. Oke, pertanyaan dari tadi nih kayaknya. Dari mana bro? Kok nggak ada di gua?
Michael Pranajaya. Japri kali itu langsungnya. Oh, private. Oh, ini oh. Private. Gue bacain ya. Japri, ya. Japri Kalau... dibacain. Gak apa-apa. Oke. Gak apa-apa ya. Orangnya mungkin di sini. Re-asking. Ya, intinya pertanyaannya adalah, jadi dia itu udah direkam gitu, sering dipanggil beberapa platform lah, tapi nggak tahu kapan naiknya gitu. Konten yang dia buat. Oh, gue tahu tuh. Di PHP itu. Seperti ada Pak Mario juga pernah di PHP. Jangan-jangan sama. Iya, jadi gini. Enggak, ini platform, bro. Platform bukan orang. Oh iya. Ya. Siapa tahu orang bikin platform. Oke, gue jawab. Jadi setiap individu kayak gue nih dipanggil Skill Academy itu bangga banget pasti kan, atau dipanggil ruang guru lah. Mantap. Gitu. Gue pakai bicara sebagai individu nih. Tapi gini, jangan kalau gue pribadi tuh nggak pernah ada rasa yang berlebihan, karena setiap platform startup itu punya due diligence sendiri. Contoh, katakan finansialku, mungkin dia udah punya due diligence sendiri, konten yang lo buat itu poinnya harus A, B, C, D, F, G. Nah, intonasi suaranya itu benar harus nyaman dan gak batuk-batuk atau apa gitu. Dan ditambah, gue mau coba dulu nih tes pasar. Kalau bahasa marketingnya cek ombak. Konten ini lagi dibutuhin apa enggak? Nah, mungkin oke lah 2 poin tadi dilewatin karena infrastruktur di startup yang udah lebih growth dulu, lebih gede, udah hampir mungkin unicorn lah gitu. Itu udah memang bagus banget. Nah, nyampe di poin ketiga tadi, dia cek pasar dulu, tepat nggak sih waktunya kalau udah gue ngeluarin konten ini sekarang gitu. Jangan sampai justru ini jadi poin minus gue, karena konten yang lain itu ratingnya di angka 100 ke atas semua. Tapi jangan sampai begitu gue rilis konten yang ini, jeblek, tahu-taunya yang akses cuma 20, 30 atau berapa gitu. Nah, mungkin ya dari sisi gue sih penilaiannya gitu. Jadi bukan berarti ditolak, enggak, tapi masih ada waiting list gitu. Yes, ya bisa jadi dia dalam gimana? Cuma kan kalau dia udah minta produksi, terus udah diproduksi, kalau nggak di-up kan aneh juga, bro. Kan ongkos produksi udah keluar mereka, tandem platformnya. Oke. Gimana kalau kita undang saja yang hidupnya platform tuh? Jangan. Saya pada tebak-tebak buah manggis tuh. Jadi gini aja. Bro Michael, ini Michael Pranajaya bukan yang nanya. Jadi jangan nggak enak gue jawabnya, ini dia kan private nih. bukan. Jadi gini, ini conclusion-nya dari pertanyaan ini. Kalau di Edu sendiri itu ada namanya post production ya. Post production sebelum live itu kita ada webinarnya dulu free, diwajibkan free dulu untuk ngukur animo. Kayak kemarin nih, Coach Ruby. Wah, ternyata gue lihat ya. Ngebludak ya, lebih tinggi dari gue ya berarti ya. Udah 79. Nah, berarti ini ada nih, demand-nya ada. Bentar, gue pastiin lagi. Ya, 79. Bukan fake number ini ya, real. Kita nggak mau fake-fakean gitu, nggak. Ternyata ada demand-nya yang minat sama kontennya Coach Ruby. Nah, begitu nyampe di 100, jebret, oke, ini bisa diuangin. Berarti 21 lagi ya? Iya. Gue tonton. Ini kan ada berapa nih? 23 ya kalau nggak salah ya? 20, bro. Kurang 1 lagi. 10 tuh. Ya udah. Share linknya aja Bro Reggie biar nyampe 100. Gitu. Jadi beda-beda. Gue nggak tahu kalau di platform yang lain due diligence-nya gimana. Tapi kalau di Edu kayak gitu sih. Simple ya. Itu mesti ditanyain dulu berarti kan sebelum tapping kan. Kejelasannya, betul. Iya. Dan bagi hasilnya berapa atau dibeli putus gitu.
Itu menarik karena jangan mau kita di tapping aja tapi nggak ada draftnya, even draftnya pun nggak dikasih gitu kan. Portofolio individu kayak Coach Don ini. Curhat bang. Kayaknya ada yang curhat. Curhat ya. Apa yang curhat? Adi Adi kenapa Adi? Curhat banget ya. Curhat, oke silakan. Ini udah kayak program sahur gua nih, ada curhat-curhat. Maksudnya tadi abang curhat. Oh iya. Yang tapping nggak naik tadi. Oh iya. Oh, itu orang perorangan sih. Kalau saya mau tuntut perdata itu. masih nggak tahu. Benar nggak tahu. Iya. Kalau platform nih pidana kali ya. Kalau dia buat platform jangan bro. Iya. Itu hebat banget lah. Kalau gue bilang memang si calon unicorn nih hebat bener lah dia. Dia cuma punya 2 level sih dan memang passionnya si Iman itu di production, waduh gila itu. Materialnya sadis dia. Iya dong. Udah punya finansialku pasti sadis. Ya gue juga lah mau sadis. Iya. Siap. Oke, tapi thank you Bro banget. Doni nih. Bro Doni ini materinya nggak ada ditemui di mana-mana, Bro, yang tadi kelas mertua. Di itu materi yang berbayar, Bro. Di YouTube harus bayar itu. Iya, di YouTube. Gue mau angkat itu. Iya. Gue mau angkat tuh. Itu viral loh. Iya. Ini teori-teori perencanaan keuangan gugur semuanya. Gugur semuanya. Itu udah paling kelasnya levelnya itu. Iya. Sebenarnya masuk dalam teknik ini apa? Negotiation skills itu. Iya. Wah. Nantilah kita bahas khusus itu. Kita bikin apps-nya sendiri. Amin. Oke. Jadi disediakan juga ya, mertuanya disediakan juga biar. Iya, ada sampel mertua. Oh. Ya, itu ada pasarnya juga, Bro. Ada juga pasar mertua yang menantu. Itu ada pasarnya juga, Bro. Betul. Iya. Bisa saingannya Tinder nih berarti ya. Saingannya. Ya, sebenarnya seperti yang dikatakan tadi bahwa Indonesia kan punya bonus demografi kan. Dari situ aja sebenarnya kita mau jualan apa aja bisa. Ya kan? Tuh. Jual apa aja bisa sebenarnya. Yang penting ketemu. Ini kita mertua nih. Bentar saya, papi lagi ngomongin nenekmu. Ya begitulah kira-kira. Siap. Tuh, lihat itu ada Om tuh. Oh. Ada Om yang lagi di Lampung, ada yang di Jakarta. Nah, ini Om yang kumis ini kan Om kayak panda ya? Iya lagi. Oke, ini menarik sekali ya. Tapi terakhir nih, saya ingin tahu, Bro, kira-kira optimisme di era digital sekarang ini kan kita berpikir kalau kita semuanya go online, kemudian pendidikan, pelatihan, dan semuanya go online, kan bukan cuma 1-2 orang yang berpikir yang sama. Ada mungkin 1.000, 1.000.000 orang lain di Indonesia juga berpikir hal yang sama. Tinggal siapa yang melakukannya lebih dulu gitu kan. Kira-kira persaingannya di masa sekarang dan berikutnya seperti apa ini petanya? Mantap. Tamutan. Oke, thank you Coach. Ini saya coba jawab pakai komparasi ya. Ya. Di era marketplace dulu 2010 ya, 10 tahun yang lalu kan eranya marketplace ya. Bukalapak, Tokopedia, Lazada, Blibli, Belanja, Elevenia, banyak banget ada Q10 segala macam ya. Nah, tapi seiring waktu dia terdisrupsi nih. Mau dia sehat nggak sehat, terdisrupsi semua kan. Ada yang memang levelnya cukup sampai menengah, dia cenderung udahlah gue di zona nyaman aja nih gitu. Ada beberapa marketplace yang di zona nyaman lah gitu dengan kondisi yang ada sekarang. Nah tapi yang nyampe di puncak itu kita bisa hitung nggak lebih dari 5. Kita sebut dulu Bukalapak itu the first one paling hype
Bukalapak sebelum ada case tanda kutip yang sempat terjadi kemarin ya. Terus baru Tokopedia, baru Lazada. Sebelum adanya Blibli sama Shopee, ada Lazada sama Matahari Mall. Matahari Mall tumbang. Itu udah investasi gila-gilaan itu. Nah, akhirnya Lazada berhasil diakuisisi oleh si A gitu. Nah, akhirnya yang bertahan sekarang ini kerotasi lagi semenjak masuknya pemain baru Shopee sama JDID. Nah, jadi ini unpredictable sebenarnya. Siapa yang bisa bersaing tapi juga menyimpan rapih strateginya, tidak terlalu dipublikasi, tapi dia menyusun dengan rapih secara jangka pendek, menengah dan panjang. Sebenarnya itu yang lebih sustain. Kita bicara bukan siapa yang to be the number one, tapi yang bisnisnya lebih sustain dan tetap memiliki value. Nah, akhirnya di edutech gimana pertanyaan? Di edutech ini masih, kalau gue pribadi masih terlalu besar bro marketnya, masih gede banget. Cuman challenge-nya beberapa startup edutech yang udah masuk Daily Social liputannya, udah masuk Techinasia gitu. Bahkan Techinasia sendiri pun udah ada edutech-nya gitu ya. Yeah. Itu dia perkembangannya bukan berhenti, tapi agak slow, tapi sure gitu. Karena apa? Keterbatasan mereka itu satu di permodalan. Bukan berarti mereka nggak growth, tapi lambat gitu. Satu di permodalan, kedua di akses pasar, ketiga di quality produknya. Nah, kalau dia menguasai 3 poin ini, itu bisa lebih lama lah, umurnya lebih lama gitu. Sebelum benar-benar dimonopoli ya. Pasti ada monopolinya nanti bro. Gue nggak mau sebut karena ini yang gue khawatirkan paling gede. Gue nggak mau sebut gitu. Kalau si ini udah main, aduh udah, gue angkat tangan gitu. Mending mainnya enggak ada aja lah pokoknya gitu. Ya pokoknya yang level-level off top itu. Bukan dong. Bukan ruang guru. Bukan. Boleh dong, kasih tahu dong. Kasih tahu dong. Kalau semuanya bilang yes, gue kasih tahu. Kalau enggak. Gue tunggu jawaban Hansen dulu nih. Ini insight bagus nih. Gini bro. Apa bro? Udah malam yes aja. Nah yes ya, aja udah. Udah 30 yes, setuju. Mewakili itu. Mungkin chat dulu ya, di chat kali. Mike, lu kasih tahu dong platformnya siapa, Mike. Gue jawab lah. Bodo amat lah. Pasarnya udah gede pokoknya. Gue nggak don't care lah. Gojek. Gini, yes. Sebelum dijawab, gue kasih tahu dulu the reason. Alasannya apa? Semuanya udah tahu. Yang di sini udah tahu. Yang megang data itu yang menang. Itu yang pertama. Ya. Dan yang kedua, di pitching gue itu sebenarnya exit strateginya. Mau lebay atau enggak, tapi gue nyampein apa adanya. Harapannya itu, apa ya, exitnya itu ke GoEdu gitu. Ini kan muluk-muluknya gitu ya, nggak apa-apa ya. Ya, muluk-muluknya nggak apa-apa, muluk-muluknya gitu. Dibilang FinEdu dong, FinEdu. Ada Go dong. Oh, finansialku. FinEdu. Iya dong. FinEdu aja, ngapain GoEdu? FinEdu aja. FinEdu. Tenang, nanti gua bikin lagi Go Santet. Kalau ada masalah dalam persaingan, segera download aplikasi Go Santet. Nggak perlu ke ini ya, apa namanya, yang anti monopoli gitu ya, anti trust gitu, nggak usah ya, langsung. Ya, KPPU sekarang kan nggak dibatasin ya. Dia udah super app banget ya, 10 juta dan terus gitu kan. Tapi kalau KPPU bilang bisnis lo mana nih? Kayak contohnya nih, sorry, agak panjang jawabannya. Contohnya bank main, provider kartu dia main fintech. Akhirnya timbul KPPU. Ranah lu di mana? Mau main di telekomunikasi apa di fintechnya? Akhirnya dipecah. Gitu. Yang fintech dia bangun lagi sendiri. Nah, tapi kalau KPPU-nya ngelarang, ya dia nggak kesampean. Gojek nggak akan mengeluarkan si Edu-nya, atau dia hanya sebagai marketplace-nya juga gitu. Siapapun bisa masuk ke situ, baik
secara B atau secara C gitu. Nah, tapi kalau dia dilarang, ya tanpa Go Edu pun ya dia tetap dekakorn sih pasti, apalagi baru Jadi mengakuisisi. Jadi itu cita-citanya Bro Regis ya, diakuisisi. Bukan. Bukan. Ya apa ya? Gambaran globalnya gitu. Oke. Ya, karena dia udah ada semua ya. Dari payment ada, marketnya ada. Cuman tinggal nambahin produk A, produk B udah jadi duit ya gitu. Ya, oke. Kalau cita-cita Bro Regis sendiri apa nih kira-kira visi ke depan? Oke. Nah, ini yang sebelum ditanya Bro Doni. Gue juga nggak tahu cita-cita Ya. Ini Ini Pak Camat kali ya. bicara dari hati banget. Tulus. Di jujur. edukasi 4.0 sendiri, gua pribadi itu ini udah passion ya. Sebenarnya tinggal nunggu waktu aja karena growth-nya udah gila banget semenjak pandemik ini. Memang growth-nya gila-gilaan. Plus ditambah dari satu klien itu kalau kita rawat bener itu duitnya ada. Barusan Nansen co-founder gue itu dapat ya gitu. Kecipratan lah project-nya. Di level sekarang ini orang susah cari duit, men. Sorry, bukan berlebihan, tapi 500.000 aja itu dihitung banget gitu. Nah, karena kita ngerawat klien kita itu benar-benar secara maksimal, ini alhamdulillahnya, syukurnya itu dapat lagi proyekan dari si BRI ini. Yang lebih gede lagi. Bayangin, BRI Kanwil Bengkulu Lampung, UMKM-nya, RKB BRI-nya itu kita yang bina. Dan ini bakal dikembangin lebih gede lagi. Gitu. Dan udah ada kesepakatan di situnya. Dari satu klien aja kita bisa bertahan. Bertahan untuk terus menumbuhkan edukasi 4.0 ini sampai benar-benar bisa nambah manpower. Gitu. Oke. Level kita baru di situ dulu, nggak muluk-muluk gitu kan. Itu kalau cita-cita pribadi Bro Regis sendiri apa? Oh, cita-cita pribadi. Iya, pribadi. Nggak usah mikirin Hansen dulu. Kalau cita-cita gini, Bro. Ada dua. Secara individu, gua harus ninggalin warisan ya ke anak gua nanti itu dua. Material sama pengetahuan. Oke. Itu cita-cita gua. Ya. Yang pertama material, gua nggak jadi banyak. Cita-cita gua dengan memodalkan satu rumah aja itu udah seneng banget lah. Oh, properti ya, satu ya. Properti. Oh. Ya, jadi kita tes di paling bawah dulu nih, satu rumah aja, nggak usah muluk-muluk. Rumah dulu ya. Lu mau berapa lama nih? Tergantung. Ini ngomporin nih. Ngomporin. Iya dong. Kalau untuk Ntar pengetahuan. jadinya hotel banyak pintu nanti. Wah, amin. Kalau untuk pengetahuan. Kita jadi abri, bro. Amin. Untuk pengetahuan yang penting, gua nggak main-main banget dengan cita-cita gua ke anak gua. Cita-cita gua bukan ke pribadi gua lagi, tapi ke anak gitu, ke keluarga. Okay. Dari mulai TK sampai dia kuliah, itu benar-benar gua levelnya itu harus kredibel dan internasional. Oke. Ya, karena kita sebagai orang tua kan udah ngerasain gitu, kualitas pendidikan tuh memang benar-benar nomor satu. Nyampe gue punya jargon, to become the developed country, human resource competent is the one of the most important thing. Nah, jadi pengetahuan tuh bekal yang paling utama lah. Jangan sampai anak gue itu nggak punya tata krama, nggak punya pengetahuan, nggak punya apalagi yang latar belakang agamanya itu rendah gitu. Jangan sampai. Di era sekarang ini bahaya, bro, bahaya banget. Terlalu mudah dirasuki dengan hal yang berbau negatif. Nah, cuma pengetahuan itu yang jadi tamengnya gitu. Jadi jangan main-main lah. Kalau di pendidikan anak, udahlah totalitas aja. Itu cita-cita gue gitu. Siap. Luar biasa, Bapak Regis. Cita-citanya bapak-bapak ini ya, bapak-bapak. Kalau istri satu aja, bro.
Itu nggak masuk tuh formulanya Bro Doni. Bro Doni mertua mesti banyak katanya. Udah lah, nggak usah mancing-mancing lah. Oke. Siapa yang mau kasih catatan nih? Bro Doni atau Bro Ruby? Bro Mario aja lah. Oke. Catatan Mario. Oke. Ya, terima kasih Bro Rejip atas insight-nya. Catatan Mario, camar. Camar. Ya, dari sharing Bro Rejip kita dapetin dari tren belajar online, terus juga tadi sedikit lebih dalam lagi ngomongin prakerja. Wah, bahkan nanti videonya kita pakai keywordnya prakerja aja, Bro Ruby. Iya, prakerja. Jangan lulus prakerja. Nah, terus yang ketiga itu skill-skill apa aja yang perlu diperhatikan oleh si yang menyampaikan delivery-nya, terus juga kelebihan dan kekurangan dari belajar online itu sendiri, sampai usulan buat pemerintah juga tadi sempat disajikan oleh Bro Regif gitu, dan cita-cita beliau juga sempat diutarakan. Kurang lebihnya itu teman-teman semua yang nonton Trio Doremi episode berapa nih? Episode 16 bersama Bro Regif, CEO dan founder dari Edukasi 4.0. Oh iya, gue mau nanya satu, Bro Regif. Thank you semua. Kalau nanti eranya udah 5.0 ganti dong brandnya tuh gimana? Enggak, tetap 4.0. History ya. Tetap teringat, Bro. Yeah. Oke, ya. Kirain ganti brandnya nanti. Nah, tetap 4.0. Oke. Thank you banget nih semuanya. Thank you. Sorry. Sama-sama. Sukses terus ya. Yes, Thank you. semuanya juga. Amin. Thank you banget. Bro Ferdian nggak ada pertanyaan, tumben deh. Tumben, Banyak ya, makan bakpao kayaknya. Oke, Bro Ruby boleh tutup. Oke. Sekali lagi thank you so much ya. Thank you so much Reju untuk sharingnya Edukasi 4.0. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih juga teman-teman yang sudah menyaksikan acara ini. Jangan lupa nanti ada YouTube-nya sama ada Spotify, bukan tetap ya Bro Mario ya. Spotify Iya, ya. belum gua download bro. Tinggal download aja. Oke, thank you sekali lagi. Size-nya, bro. Jangan lupa, iya makanya gede banget karena udah mainnya 2 jam. Ini aja 2 jam 24 menit bro. Iya, nanti lah gampang pakai laptop. Ya oke, sekali lagi thank you. Sampai jumpa nanti besok. Besok ada siapa Bro Mario? Gue takut salah. Besok itu sampai lupa gue. Bentar ya. Bentar, sampai lupa gue. Besok itu hari Rabu. Iya. Ini udah nggak inget kalender lagi bro. Kayak itu. Yang penting nggak ketukar tanggal dan hari ya. Itu dia. Apa Iya. datang? Pembicaranya datang. Kalau di kondangan itu. Besok sama Bro Nabi Bawazir. Dia Head of Data Scientist dari DataNet. Jadi kita besok belajar Big Data buat sales. Jadi buat teman-teman yang berkaitan dengan sales penjualan, bisa gunain Big Data. Nah, nanti saya udah request untuk kalimat kata-katanya dan term-termnya lebih sederhana untuk penjualan gitu, untuk bantu penjualan. Ya, untuk analisis data, big data itu nanti kita belajar banyak. Yes. Mantap. Lagi mantap. Thank you juga Bro Mario yang udah menghadirkan nih pembicara-pembicara yang top ya kan. Nggak cuma motivasi-motivasi yang cuma go tapi ini baru edukasi ya kan. Problem solver bro. Iya, jangan kamu bisa aja tapi nggak tahu gimana. Ya kan, hidup kan nggak seindah bacotmu. Yang setuju nanti saya tag nanti ke orangnya. Ya. Oke, thank you. Nggak berasa udah 2,5 jam, men.
Oke, bye-bye semua. Thank you ya udah nonton. Saya Ya. Ruby Herman dan Bye-bye. juga Doremi ada tuh. Doremi. Ya. Doremi. Doremi, ada Doni the Geyser. Ada Rece, Ruby Herman. Dan Mario Ozawa ya. Bye-bye. Selamat malam. Bye-bye, sampai jumpa. Thank you semua. Thank you ya. Sampai Thank jumpa. you. Arigato. Thank you. Katsuya.